اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya pada kita semua. Alhamdulillah pada momentum kali ini di JKK 5 kita bisa berkumpul kembali setelah 2 tahun yang lalu, terakhir JKK 4 dan tertunda dengan pandemi Covid. Baru alhamdulillah kita bisa laksanakan pada kesempatan kali ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut setia beliau, umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengikuti salah satu rangkaian acara di JKK 5. Ini salah satu acara intinya untuk mengikuti Stadium Jenderal yang insya Allah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Iqbal yang akan menyampaikan hal yang sangat dihadapi oleh para keluarga kita, ya, tentang kecanduan gadget pada anak-anak. Materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Iqbal adalah mengawal tumbuh kembang anak di era digital sebagai upaya untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak. Terlebih dahulu saya akan bacakan CV beliau. Pembicara kita bernama Ustadz Muhammad Iqbal. Pendidikan strata 1 beliau di Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Kemudian studi master dan doktoralnya beliau tempuh di Universiti Kebangsaan Malaysia di bidang konseling psikologi. Profesi beliau sebagai psikolog dan associate professor dan CEO rumah konseling. Di aktivitas beliau di International Organization for Migration di Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian di Tifa Foundation, kemudian di Bappenas sebagai tenaga ahli DPR, kemudian tenaga ahli wakil ketua MPR, pernah di Kementerian Pekerjaan Umum juga, pernah juga di United Nations Fund for Population, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sempat di KBRI Kuala Lumpur. Masih sampai sekarang, Ustaz. Baik. Pembicara kita juga punya prestasi, ya, dosen berprestasi Universiti Mercu Buana, kategori inovatif dan kreatif tahun 2017. Kemudian juara 3 dosen berprestasi bidang sosial humaniora di Kopertis 3 Kemenristek Dikti tahun 2017 dan sebagai penulis favorit penerbit Gema Insani di 2020. Jadi kalau dari CV beliau, prestasi beliau, maka kita yakini bahwa materi yang akan beliau sampaikan ini sangat berbobot, dan saya minta kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa menyiapkan kehadiran hatinya, ya. Saya mungkin diperlukan alat tulis, bisa dicatat materi, poin-poin materi dari beliau, sehingga nanti pada saat proses diskusi akan lebih hidup suasananya. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Iqbal. Tafadhol, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita. Betapa banyak orang baru lahir sudah meninggal dunia, bahkan di dalam kandungan ibunya. Bahkan ada yang tidak sempat melihat orang tuanya. Ada yang lahir tak sempurna, tak punya tangan dan tidak bisa melihat.
Ada yang hari ini saudara kita harus diantar ke liang kubur karena hari ini adalah hari terakhirnya di dunia. Ada juga saudara kita yang harus kemoterapi, cuci darah, diisolasi. Tapi alhamdulillah hari ini Allah berikan kita begitu banyak nikmat. Untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Muhammad tidak pernah membangun gedung yang tinggi megah, tapi cahayanya sampai ke seluruh penjuru dunia karena akhlaknya yang mulia. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa berselawat kepadanya. Yang saya hormati para ustadz, pimpinan, para panitia, Ustaz Wido khususnya sudah mengundang saya. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu semua peserta yang hari ini, banyak juga teman-teman saya hari ini alumni Malaysia, alumni UIN mungkin ada ya, yang pendengar serial cinta kita di YouTube kami. Saya kira hari ini materinya layangan putus, rupanya enggak. Soal saya minggu depan sama Ustaz Wido juga judulnya agar layanganku tak putus. Ini lagi ramai. Jadi setiap orang yang ketemu saya dikira layangannya putus. Jadi ibu kalau bapak ya bapak mau ketemu saya jangan kasih tahu aja dikira bicara layangan putus. Karena saya setiap hari, hampir setiap hari, bahkan kemarin dalam perjalanan kemari semalam saya menangani satu kasus tentang layangan putus di sini. Sambil di jalan juga sering nangis-nangis gitu orangnya gitu ya. Jadi apa hubungannya gadget dengan layangan putus? Ada nggak? Ada. Kemarin saya nulis viral, ibu kan suka banget. Ciri, apakah layanganku sudah putus? Yang pertama, handphonenya suaminya takut dipegang. Cemas dipegangnya. Begitu istrinya megang, jangan. Itu ada bahaya di situ. Kayak orang kesetrum. Tidur gelisah, dandan necis. Ini pengantar Ustaz, ibu suka dulu. Keuangan tertutup. Begitu saya share ada 10 kriteria para laki-laki WA. Bro, kayaknya semua ciri-ciri ada pada gua nih. Oke, nanti mau cerita tentang lain putus minggu depan. Ustaz Wido di acara KNPK namanya. Nanti hari ini kita bicara tentang gadget. Saya juga nggak tahu kenapa ya, kok saya tiba-tiba banyak diundang orang. Karena memang Pak Nafi tahu saya dulu di Malaysia banyak bantu orang juga buat pekerja migran yang disiksa, diperkosa. Kami beri layanan. Lama-lama ketika saya pulang, setelah dari Malaysia saya di Singapura sebagai research fellow di National University of Singapore. Lalu tiba-tiba ketika kami tahu saya dan istri kami orang psikologi, banyak yang datang kepada kami. Curhat, cerita, nangis-nangis. Bahkan satu hari Bu ada cerita, bapak-bapak tatoan ular kobra, gondrong, nangis. Kenapa? Saya dicakar istri saya. Ngeri. Ada lagi jam 10 malam. Assalamualaikum. Siapa nih? Pak tolong Pak. Kenapa Pak? Bapak, istri saya kawin lagi Assalamualaikum istri. Ibu-ibu nggak terima. Tenang. Ini pemanasan dulu. Kata bapak, gas. Istri kawin lagi. Istri nyakar suami banyak. Cuma laki-laki ini nggak mau ngelapor. Nggak viral. Maka bapak-bapak hati-hati punya istri mantan penulis. Kapokodia. Apalagi yang paling berat itu punya istri juara debat nasional. Sampai pagi berdebat. Udah kita santai-santai aja ini, nggak usah serius-serius. Cerita-cerita aja. Jadi teman-teman sekalian, ya hari ini karena acaranya Jambore. Jambore itu bukan kuliah, kalau kuliah itu di kampus. Saya alhamdulillah baru dilantik jadi rektor ya, ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di salah satu kampus di Jakarta. Dan itu saya nggak pernah terpikir juga. Saya dari dulu orangnya suka pemimpi. Suka mimpi, ini cerita-cerita dulu ya, karena awalnya suka motivasi. Suatu hari ibu saya bilang gini, waktu saya jadi dekan. Saya jadi dekan di Mercu Buana selama 4,5 tahun. Bal, kalau kamu tahu kamu ini jadi sukses, jadi dokter, jadi dekan. Saya dokter di usia 30 tahun, 31.
kamu ini benar. Kenapa? Karena waktu kecil kamu suka berhayal. Jadi saya itu waktu kecil, ibu saya lagi tidur siang, saya ketok pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dikira ibu saya ada tamu, ternyata saya bawa koper gede. Iqbal baru merantau dari luar negeri, kuliah di luar negeri. Ternyata udah punya mimpi. Waktu SMA saya tulis di kamar saya pakai pilek. Doktor di usia 30 tahun di luar negeri. Waktu saya lengser jadi dekan, bapak saya nanya, Bal, setelah jadi dekan jadi apa? Jadi rektor ya? Tidak berapa lama, ada orang telepon saya. Prof, ini ada seorang kaya baru beli kampus. Dia nyari rektor, mau nggak? Ternyata mimpi yang besar melahirkan tenaga yang besar. Mimpi yang besar melahirkan energi yang besar. Jadi kalau antum semua hari ini malas-malasan, nggak bergairah, itu karena mimpinya terlalu rendah. Menikah, punya anak, meninggal. Nggak punya mimpi-mimpi. Nggak punya karya. Udah, itu pengantar aja. Udah pengantar ini. Lari hari ini gadget ini menjadi berat. Ya, emang Pak Iqbal anaknya kecanduan, dia main gadget juga. Ya, cuman karena anak saya sering mendengar saya ceramah tentang gadget, agak jaga-jaga dia. Saya sekarang sering disumpahin orang. Iqbal ini bicara romantis selingkuh, jangan-jangan dia selingkuh ini. Tunggu aja tanggal mainnya. Ada seorang ustaz, Bal, lu hati-hati. Yang dia nikah, yang dia layangan putus juga lah ya. Gua tuh waktu muda kayak lo ini. Ceramah-ceramah tentang parenting samara gitu. Tapi di usia 50 ternyata tergoda juga. Waduh, berat saya ini. Didoain orang gitu ya. Karena bapak-bapak terkadang Iqbal ini kadang-kadang suka menyenangkan ibu supaya diundang lagi gitu. Nah, setiap hari banyak orang datang kepada kami. Salah satu kasus yang paling banyak juga anak-anak yang kecanduan gadget. Masya Allah. Saya kalau ingat kasusnya ya, rambut gondrong, usia 27 tahun, mata merah, baunya minta ampun. Ada apa Bu, saya bilang. Ini Pak, anak saya ternyata membohongi saya. Kenapa? Anak saya ini kuliah di Bandung. Setiap hari kami kirim uang. Lalu beberapa bulan lalu dia pulang. Dia jarang pulang. Dia pulang. Dia bilang, Ma, aku mau wisuda. Mau wisuda. Bapaknya senangnya bukan main Pak. Dia teleponin teman kantornya, bro, anak gua mau lulus nanti bisa magang di kantor lo ya. Tapi saya sebagai seorang ibu curiga Pak. Kok anak saya nggak pernah megang buku? Akhirnya bapaknya naik motor ke Bandung, menyelidiki di kampusnya. Ternyata Pak, sepulang dari kampusnya bapaknya masuk rumah sakit. Kenapa? Ternyata anaknya hanya kuliah 1 semester. 5 tahun membohongi orang tua. Saya tanya, Mas, apa yang kamu lakukan? Saya setiap hari main game. Berapa lama sehari? 12 jam. Ibunya nangis, Pak, baru aja bapaknya ditendang sama dia semalam Pak. Ditendang bapaknya. Adiknya Pak, kuliah di UIDO Pak, gara-gara game juga. Jadi ngeri. Ya, alhamdulillah. Makasih Mas, memang kayak udah ada serak-serak ini. Ngeri. Ada lagi kasus-kasus di mana anak-anak harus ditelepon orang tuanya, Pak, anak saya ngamuk terus. Akhirnya saya sarankan masuk rumah sakit jiwa aja, benar dirawat akhirnya. Jadi banyak kasus-kasus yang saya ceritakan yang gak tega saya. Dan itu mereka anak-anak orang penting, pejabat. Ya, yang datang ke saya bahkan ngajak berantem. Ngapain lo ngajak-ngajak konseling gua? Gak ada hubungan, pokoknya gak bisa, udah gak nyambung lah. Nah nanti kita lihat apa yang mereka mainkan. Di era digital ini memang internet sudah jadi kebutuhan. Dulu saya sangat sedikit keras tentang gadget ini. Sekarang saya agak melonggar. Kenapa? Karena hidup kita tak bisa lepas dari gadget. Gak bisa. Sekarang pertanyaannya, kenapa anaknya main gadget? Kecanduan gadget. Kenapa kira-kira? Karena bapak ibunya megang handphone. Apakah mungkin anak kecanduan kalau bapak ibunya nggak ada HP? Nggak ada. Jadi semua berawal dari keteladanan. Jadi dengan gadget ini, Masya Allah, saya ngisi ceramah di sebuah pesantren. Ada orang tua protes, Pak Iqbal nggak benar. Gadget itu bahaya. Anak saya umur 3 tahun Pak, bisa lah hafal 5 juz Pak, gara-gara denger YouTube tiap hari. Bisa. Nah,
nanti ada beberapa poin. Nanti habis acara, nanti kalau sinyal udah bagus di bawah, saya akan sharekan ke panitia e-book saya yang baru saya daftarkan di Hak Cipta, gratis ya, e-book tentang bagaimana mengatasi kecanduan gadget. E-book ini saya share gratis kemana-mana dan alhamdulillah viral dan itu banyak membantu orang tua gimana mengatasi. Nanti kita ceritakan. Jadi apa fenomena sekarang? Mohon maaf, saya harus berdiri menyampaikan ini. Ini agak serius. Saya paling sebel tuh kalau ditanya, Pak Iqbal anaknya ranking berapa? Sebel saya. Karena saya nggak ranking dulu. Ranking adalah kalau mau aja. Kalau lagi nggak mau saya. Tapi sekarang orang tua selalu bicara ranking juara, apalagi prestasi dan hafalan. Ini ngeri hafalan. Ada suami istri di Zoom gini. Pak Iqbal, saya mau cerai. Wah, kenapa mau cerai? Suami saya jarang sholat. Oh, ngeri nih. Suami saya sholatnya bolong-bolong. Tapi kan Bu, walaupun suami Ibu jarang sholat, pasti punya sisi-sisi kebaikan dong. Betul Pak, suami saya sabarnya minta ampun. Saya panggil suami. Pak, betul Bapak jarang sholat. Betul Pak, saya sedang belajar. Saya belum bolong masih. Kalau boleh tahu kelebihan istri Bapak apa? Kerjanya sholat aja Pak. Sholat aja. Duha pokoknya sholat. Kelemahannya Pak, marah-marah aja. Ini gimana ini? Yang jarang sholat bisa sabar, yang rajin sholat, marah-marah aja kerjanya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak. Harusnya kita yang sholatnya rajin, kita yang paling santun, kita yang paling menghargai istri kita. Ini enggak. Yang dia yang baik sholat dia pula pemarah. Anak habis dicubiti. Toyor. Teriak-teriak. Suatu hari ada ibu-ibu datang bawa suami, ini kisah nyata nih. Pak, tolong suami saya diceramahi. Kenapa ini? Jadi rumah saya ke kantong sampah aja. Suami bermasalah dilempar ke rumah, istri bermasalah dilempar. Kenapa Bu? Suami saya melarang saya berdakwah. Oh, berat ini Bu. Setelah saya ngomong kata suaminya Pak, bukan saya melarang saya berdakwah. Dia bicara parenting kemana-mana, anak dibentak-bentak tiap hari. Suami nggak disiapkan sarapan. Anak dicubit. Banyak diantara kita mungkin kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ngomong aja. Tapi susah menerapkan. Apalagi bapak-bapak ini Bu. Banyak pengen dilayani seperti raja. Benar enggak? Makan disuapin, mandi pengen dimandiin. Sepatu pengen dipakein. Boleh enggak? Boleh. Tapi ingat, yang namanya raja itu pasangannya ratu, bukan pembantu. Ini satu raja, satu babu. La ilaha. Kalau ingin dilayani seperti raja, maka perlakukanlah istri kita seperti permaisuri. Ibu-ibu di belakang kekas. Ini yang satu parlente. Makanya dulu ada di majalah Umi itu ada judulnya tulisan sendal jepit istriku, ingat nggak? Ada suami necis, parlente lah ya, profesional. Suatu hari dia menjemput istrinya pengajian. Ternyata begitu dilihat ada deretan sendal. Ada satu sendal jorok yang minta ampun. Udah mau putus loh. Kata suaminya, ini sendal siapa? Sungguh suaminya tak bertanggung jawab. Begitu keluar ternyata sendal istrinya. Yang begini-begini ibu suka ini. Jadi yang terpenting bagi kita adalah dalam rumah tangga itu contoh, teladan, sikap, respek. Suami istri itu ibarat pilot dan kopilot. Suami pilot, istri kopilot, sepakat nggak? Sama-sama harus punya jiwa kepemimpinan. Kalau pilot sakit, jangan pula kopilot meninggalkan kapal. Nanti penumpang menjadi korban. Ternyata suaminya di PHK, kehilangan gairah semangat tidur aja kerjanya. Abi istirahat, biar kopilot mengambil alih kemudi. Tapi terjadi sekarang nggak begitu, suami kena PHK, istri pun selingkuh. Istri minta cerai, ini nggak fair. Itu namanya habis manis sepah dibuang. Harus tanggung jawab. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam mengatasi gadget ini kesepakatan, komunikasi ini penting, ya. Jadi sekarang banyak keluarga-keluarga sudah seperti kuburan. Alhamdulillah hari ini nggak ada sinyal di sini. Alhamdulillah. Kalau nggak begini.
Pokoknya selfie habis status, ya kan? Makan Gojek, GoFood, beli cabai online, beli bawang online. Bahkan ada orang beli pakaian dalam online juga. Semuanya online. Gimana kehidupan ke depan? Lama-lama nanti kuburan itu pakai aplikasi. Meninggal online. Tolong yang ahli IT tolong dibuatkan ya, makam online ya. Jadi orang nggak perlu ngurus-ngurus lagi. Semuanya online. Bahkan sudah tren sekarang, cerai online. Aku ceraikan kamu dengan bismillah. Nikah online udah lama, saya tahu karena TKI itu banyak di luar negeri banyak nikah online. Semua online. Jadi kehidupan kita sekarang sudah seperti robot. Jarang canda tawa di rumah, ya. Dulu orang baca koran. Sekarang megang HP. Dulu kepalanya begini, enggak beda. Ini hiburan aja. Ibu-ibu terlambat kebanyakan beban. Dia udah mikir makan siang enggak, apal menunya ya. Ibu-ibu begitu. Jadi kenapa anak sekarang gadget melulu? Mereka bosan. Ini mohon maaf ya. Sekarang banyak orang tua tuh pengen anaknya steril. Jangan main sama anak kampung. Padahal ibunya orang kampung, orang gunung, Pangrango. Anak kampung disalahin. Steril. Dikurung di rumah. Nggak boleh main keluar. Jangan mandi hujan, nanti sakit. Jangan naik motor, nanti jatuh. Jadi naik apa dia? Akhirnya anak kayak robot. Pokoknya semua delay sini ya Allah. Saya terus terang gini Bu ya. Saya nangani anak sekarang. Saya ngisi kuliah umum di kampus top. Ibu sebut, bisa dicek di YouTube saya lah. Saya usah sebutin. Setelah saya ngisi tentang karakter, seorang ibu menangis. Pak, apa yang Bapak sampaikan benar. Anak saya dari kecil ranking juara Pak. Tapi kemarin ayahnya bertanya, kok nilai kamu jelek? Dia langsung tengah malam teriak-teriak main gitar, nangis, jerit-jerit, histeris, mau bunuh diri. Satu hari ada anak ekspatriat dibawa ke saya, kelas 3 SMA, depresi berat. Depresi ya, nggak mau makan. Kenapa? Akhirnya dia cerita, Om, sekolah kami orang tua saya hanya mikirin ranking, nilai. Saya nggak punya waktu bermain. Saya nggak ada waktu berkreasi. Lalu apa yang terjadi? Kami pernah ranking 1 sampai 5 kumpul di atap sekolah kami. Kami ngelompat bareng-bareng, mati aja udah. Begitu. Makanya sekarang nggak heran kalau ada anak-anak tuh dikit-dikit nyayat tangannya. Depresi, dikit-dikit depresi. Pasangan-pasangan milenial sekarang, Masya Allah, mudah banget cerai. 3 bulan nikah cerai, 6 bulan cerai. Kenapa? Karena ternyata banyak anak-anak ini mengalami narcissistic personality disorder, NPD. Kenapa? Orang tuanya yang selalu menjaganya, tidak pernah mengkritiknya, tidak pernah memberikan saran masukan, tidak pernah melawan pikiran-pikirannya, selalu membangga-banggakannya berlebihan. Akhirnya anak ini tumbuh menjadi pribadi yang narsis, ingin selalu tampil lebih hebat dari orang lain. Pokoknya orang lain nggak boleh hebat dari gue. Begitu menikah, cerai. Apalagi orang tua yang selalu mengontrol anaknya. Ini akhirnya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kecemasannya tinggi. Mohon maaf ibu-ibu, kemarin saya ketemu orang tua yang anaknya ngapain dia kemanapun pakai helikopter di kamar pasang CCTV. Lagi online, hei kamu jangan tidur, bangun. Padahal bapaknya kalau seminar online tidur juga. Gak bisa. Jadi kontrol yang kuat kepada anak berlebihan membuat anak cemas dan ketakutan. Kalau saya terus terang, saya ini suka lucu, ngelawak-lawak aja di rumah. Lucu-lucu aja, bangunin anak gelitikin. Ajak main, saya di rumah jadi kiper, terbang-terbang saya, anak saya nendang bola. Walaupun saya di kampus jadi rektor. Tapi banyak orang tua macam betul, MBA, macam betul aja. Marah, kamu. Kumis tidak boleh, padahal bapaknya di kantor bejatnya minta ampun. Ini ngeri. Satu hari ada kasus seorang anak yang dia respect banget sama ayahnya, tiba-tiba depresi mau bunuh diri. Telepon saya, Pak Iqbal tolong dong tangani Pak, ini ada anak mau bunuh diri, kelas 3 SMA. Ternyata apa? Dia kecewa sama ayahnya. Satu hari sekolah online, dia pinjam HP bapaknya. Ternyata lagi online, ada WA masuk, bilang sayang-sayang. Ternyata bapaknya selingkuh. Dan selingkuhan bapaknya laki-laki. Jadi
Apa sih yang membuat kita ini selalu ngegas anak kita? Namanya gaslighting. Karena kita nggak menyadari kita pun punya aib dan dosa. Coba Bapak Ibu ingat waktu kita remaja apa yang kita lakukan? Banyak kesalahan juga. Tapi kenapa mereka nggak boleh salah? Ini nggak fair. Jadi ini membuat anak-anak ini bosan, jenuh di rumah, dikurung terus. Akhirnya gadget adalah pilihan. Ada satu hari kisah, Bu. Ini kisah nyata, saya harus cerita ya. Saya udah minta izin beberapa klien saya untuk menceritakannya. Seorang ibu datang tempat suaminya, bawa anak, Pak, anak saya dikeluarin dari pondok. Kenapa? Karena dia ternyata menggesek-gesekkan kemaluannya kepada temannya. Di istilah mereka kisos. Kisos. Jadi kalau kesentuh harus sentuh lagi. Sebenarnya mereka bercanda-canda aja. Tapi akhirnya anaknya mengaku bahwa anak ini sejak SMP sudah kecanduan video porno. Anak ibu ini banyak, ada 7. Bapaknya jarang pulang, LDR. Jadi anak ibu ini takut anaknya kena narkoba. Akhirnya anak ini dilarang keluar rumah. Tapi setiap hari dikasih wifi gratis di kamar masing-masing, dikasih handphone satu-satu. Akhirnya ibunya nangis, Pak, saya tadi sore lagi tidur siang, payudara saya diraba-raba sama anak laki-laki saya kelas 6 SD. Ternyata semua anak ibu ini kecanduan video porno sejak kecil. Takut kena narkoba, tapi lupa dengan dicinta. Ini mengerikan. Oke. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang mereka mainkan? Saya akan tunjukkan game-gamenya. Apa yang membuat mereka agresif? Kita lihat, kalau game ada namanya game GTA ya. Benar, tahu Bu game anaknya Bu? Enggak, oke. Game anak TK deh saya tunjukin. Sorry, ini game. Semakin banyak menabrak orang, maka dia akan semakin dapat bonus. Sadis nggak? Dan ini udah banyak kejadian di jalanan, orang nabrak, bangun pulang pagi nabrakin orang di jalan. Musiknya musik santai, berdarah-darah. Orang minta ampun, jerit-jerit, dia ketawa. Makanya banyak ke depan tuh akan banyak psikopat. Orang-orang pembunuh berdarah dingin. Oke, ini game anak TK. Semakin banyak membunuh, semakin dapat reward. Nyetrum, ngampak, mencekek. Sadis. Tapi sepertinya ini anak game anak TK, tapi sadis. Nyetrum, bayangin anak TK nyetrum. Semakin banyak membunuh, semakin dapat bonus. Mengampak. Makanya tahun 2020 ada di Bandung ada kasus anak SD membunuh temannya. Dan terinspirasi dari game. Mematahkan leher, mengerikan, sadis. Atau game melawan aparat, menyandra orang, menyandra tawanan. Dia menjadikan dirinya sebagai penyandra tawanan perang. Disiksa, dicabuli, ada. Bahkan ada game yang adegan perkosaan. Dewasa. Ya, di game itu nggak ada seleksi, semua boleh main. Ini coba, membunuh, menyiksa.
Sadis. Atau game melawan aparat penegak hukum, nggak bersalah ditembak. Makanya anak-anak bawa celurit, bawa kampak di jalanan nggak takut sama polisi. Dia menjadi orang yang semena-mena, berkuasa, pelarian, sadis. Apa efeknya? Ya. Ini pertanyaan sederhana nanti. Gimana caranya, Pak? Saya punya cara. Dan ini pengalaman pribadi saya. Setelah saya selesai pendidikan di Malaysia, saya di Singapura nunggu sidang. Saya bingung mau kerja apa. Lama-lama saya iseng-iseng main game. Ternyata jadi konten ini. Main game. Sampai mungkin ya saya akhirnya main game terus tiap hari. Tapi apa yang terjadi sekarang? Setiap anak saya main game, maba, dia kalah. Hari itu babi gua hormat keren. Jadi banyak orang menggunakan cara yang salah. Lempar, nampar, buang. Nggak bisa. Ada namanya teori sublimasi. Masuk ke dalam. Masuk. Jadi kalau ada anak Anda kecanduan game, ajak main game bareng. Makanya disitulah orang tua itu perlu segala keahlian. Saya dulu karate, saya pemain karate. Silat, saya pemain silat. Basket, sepak bola, semua bisa. Jadi anak-anak itu bego ini bisa segala macam. Tapi yang terjadi sekarang banyak orang tua itu hanya bisa ngomong. Jangan main game, main game. Suatu hari bapak di WC lama. Pak ngapain? Main game juga. Game itu sekarang sudah jadi hiburan, tapi akhirnya saya berhasil merubah mentransformasi game anak saya yang gamenya perang-perangan berubah jadi game bola. Yang waktu mainnya lebih dari 1 jam, sekarang setengah jam setiap hari. Kenapa? Karena masuk, jadi kawan, jadi sahabat. Nah ayah juga pernah tuh kayak gini, nggak bagus ternyata. Oh gitu ya? Iya. Jadi bapak-bapak jangan MBA, macam betul aja. Kenapa? Karena kita pun punya khilaf dosa dan salah. Dan mereka jenuh. Selagi kita tidak bisa memberikan kompensasi hiburan, maka mereka akan tetap lari ke sana. Karena lingkungan mereka udah itu semua. Nanti tulang belakang, sekarang paling banyak penyakit tulang belakang, saraf kejepit ini gara-gara gini. Karena nggak pernah bergerak. Mata. Makanya sekarang optik laris karena anak-anak umur 2-3 tahun udah pakai kacamata. Matanya rusak. Perut buncit, jarang olahraga. Kemudian apalagi tangan, gangguan tremor. Ya, kemudian juga masalah dengan kepribadian, pola hidup dan lain-lain. Nah, pertanyaannya gimana orang-orang yang kecanduan game? Nanti saya tunjukin ya kasus-kasusnya. Nah ini dari lahir aja anak ini udah ngeliat orang tuanya main game. Dari pengantin aja. Makanya besok-besok saya minta buat aja namanya wedding drive-thru ya. Jadi nggak perlu melihat orang datang. Baru masih di pelaminan udah update status. Begitu punya anak, anaknya diabaikan, bapak ibunya main game. Lalu lama-lama nangis dikit kasih game, kasih gadget. Akhirnya dia pun mengintimasi orang tua. Ada pepatah Melayu mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Contoh aja. Kalau bapak ibu ingin anaknya lemah lembut, tunjukkan bagaimana lemah lembut itu. Jangan marah-marah, kamu harus lemah lembut, lemah lembut. Sekarang ibu-ibu, kalau bangunin suami gimana? Hah? Bangun! Itu yang nikahnya 20 tahun. Gimana Bu cara bangunin suaminya? Katanya lemah lembut. Gimana sih orang lemah lembut itu bangunin suaminya? Gimana Bu? Ada yang mau ngasih tahu gimana rahasia membangunkan suaminya? Silakan Bunda. Mungkin pakai air diusap kali ya. Dicubit, pelan-pelan, teriak. Awak ditarik sarungnya. Lah, itu pasti bangun.
Jadi maksud saya di rumah tangga itu jangan macam betul. Udah santai-santai aja, canda-canda, ketawa ketiwi, lucu-lucu. Apalagi saya paling benci banget kalau dapat kasus, sakit hati banget saya. Suami-suami yang pelit, Masya Allah. Gaji suaminya puluhan juta, istrinya dicicil 50.000 sehari. Maka dibuka, begitu dibuka lemari. Abi, ini uang apa? Jangan dibuka, uang buka. Jangan, itu uang sial. Sial kenapa? Sialan dan disimpan masih ketahuan. Bapak-bapak, coba ingat-ingat pertama antum datang ke rumah calon mertua. Nunduk-nunduk, bawa martabak, restui kami. Restui saya Pak, insya Allah kami akan menjaganya. Tapi kenapa setelah direstui anak orang dibentak-bentak? Dimarahin, dilarang kerja, tapi nggak dikasih uang belanja yang baik. Bagaimana perasaan kita seandainya ada anak perempuan kita dilamar orang, habis itu anak kita disakiti, betul nggak? Ibu-ibu, mana wanita soleha itu waktu ta'aruf? Batuk pun saking soleha. CV sampai 10 halaman. Setelah menikah mertua dimusuhi. Ipar dimusuhi. Mana wanita soleha itu biar adil. Tepuk tangan dulu biar ada semangat ya. Mana CV yang 10 halaman dulu itu? Masih ingat? Seandainya menikah, aku akan sabar. Berapapun gaji suamiku. Udahlah, ini mohon maaf ya. Saya terus mengingatkan kita di gadget ini luar biasa. Saya ini bicara anak, belum bicara orang tuanya. Banyak sekarang suami-suami ini layangan putus gara-gara gadget. Apalagi yang ikut-ikut reuni. Masya Allah, cobaan. Saya gara-gara cerita reuni sama teman reuni saya dikeluarin dari grup saya. Kenapa? Menyindir dianggap kan? Karena begini, laki-laki itu dulu Bu, ketika dia sekolah, dia nggak punya uang, dia kurus, hitam, jelek dia. Tapi begitu dia punya duit dan jabatan, dia terlihat putih dengan sendirinya. Walaupun aslinya hitam juga. Bertemulah dengan orang yang pernah dia suka, bukan mantan juga, cuma dulu kayaknya primadona gitu. Tiba-tiba sang primadona ini sudah janda pula, begitu rata-rata ceritanya. Muncullah rasa kasihan, penasaran. Jadi hati-hati dengan reuni. Boleh nggak reuni? Boleh, tapi ajaklah istri, ajak suami. Kenapa? Ada cinta lama belum kelar, ini bahaya. Apalagi bapak ibu yang punya mantan, saya tahu. Banyak ibu-ibu ini suka kepoin mantannya. Ustaz, suami saya chat-chat sama perempuan. Lalu saya tanya, emang ibu nggak pernah? Pernah juga sih. Cuma suami saya nggak tahu, sama aja udah. Terkadang ibu-ibu ini selalu ingat ketika disakiti, tapi lupa pernah menyakiti. Nah, itu aja. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan hanya menghafal aja hidup ini. Latihanlah untuk melupakan sesuatu yang telah menyakiti kita. Istri saya kelebihannya itu suka pelupa. Berapapun uang saya kasih lupa ya. Termasuk kata-kata saya. Dek maaf ya lebaran, kakak pernah ngomong kapan? Gak pernah. Enak banget punya istri pelupa ini. Sang bahagia punya istri pelupa. Tapi yang paling sakit hati itu punya istri selalu mengingat-ingat. Abi dulu janji pengantin baru mau honeymoon ke Singapura. Udah 20 tahun lalu kejadian masih di sana. Palet yang baru udah maaf-maafan tanpa bawa kami nama ringku. Masya Allah. Udah, lanjut lagi. Jadi role model ini penting. Ya, ayah bunda sebelum belajar mengatasi gadget pada anak, yuk kita evaluasi diri kita cara menggunakan gadget terutama di depan anak. Ini penting. Saya sama istri udah punya SOP. Pulang masuk kotak ini barang. Temblung. Nanti setengah jam pulang mintip-mintip lagi keluar udah. Kenapa? Kalau kita pulang begini, anak-anak begini juga. Jadi kita nggak usah mencari objek penderita. Kita lah yang harus sebagai leader. Makanya terus terang. Saya paling marah kalau ada suami mengatakan begini. Ini anak-anak bermasalah gara-gara ibunya nggak becus. Oh tidak. Anak bermasalah bukan karena ibu yang tidak becus, tapi karena pemimpinnya yang tidak jelas. Maka ada pepatah Melayu mengatakan, lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal tepi pun bisa tenggelam. Kalau nahkodanya penakut, tidak bertanggung jawab, kapal di tepi pun bisa kandas. Maka Buya Hamka mengatakan, seorang nahkoda yang ulung itu bukan hanya orang yang mengerti tentang kapal, tapi dia harus tahu bagaimana rahasia lautan, bagaimana menghadapi gelombang.
Banyak suami-suami, Abi ini anak-anak bayaran, aduh Abi pusing. Umi aja yang minjem. Nggak bertanggung jawab. Banyak keluarga bermasalah karena ayahnya bermasalah. Itu aja, leadership. Maka Bapak ayo, dari sekarang latih anak kita punya kepemimpinan. Biarkan dia bermain dengan alam. Main sama anak kampung biarin, dibully biarin, itu latihan. Saya pengalaman, mulai dari kerja jadi staf biasa. Di KBRI Kuala Lumpur, jadi tukang cap segala macam, sampai jadi rektor sekarang. Itu tidak ada yang namanya kerja tanpa fitnah, dengki, dan iri hati. Pasti ada. Tugas kita sebagai pemimpin menyelesaikan masalah. Untuk itu dari sekarang, latihlah anak kita menghadapi masalah. Jangan dibela-belain terus. Sekarang anak kita steril, putih mukanya halus, ya kan? Jadi sang putra mahkota. Tapi dia tidak pernah dilatih bagaimana menyelesaikan masalah. Berkonflik dengan guru kita yang maju, berkonflik dengan tetangga kita yang melawan. Akhirnya anak ini tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang penakut, tidak bertanggung jawab. Sekarang saya sedih nih, ada beberapa kasus saya tangani. Itu banyak anak-anak suami-suami yang ghosting. Menikah, istrinya lagi hamil, menghilang. Menikah dia, marah sama istrinya dikunci dua hari di kamar, nggak dikasih makan. Ini laki-laki macam apa ini? Karena ternyata orang tuanya memanjakannya. Saya punya kerabat yang sejak kecil dimanja, saya tahu banget. Kami ngiri dulu, dimanja terus. Manggilnya pun, pokoknya anak mama segala macam. Akhirnya anak itu ketika besar 2 kali masuk penjara. Karena anak ini culun dan cupu. Bro, tolong ambil barang di sana ya. Dia ambilnya, rupanya ganja, masuk penjara. Karena anak ini culun, steril. Jangan jadikan anak kita seperti kristal, dielus-elus, indah, cantik. Tapi begitu kesenggol, hancur, lebur. Biarkan mereka main sama anak kampung. Biarkan mereka mandi hujan. Saya kalau lihat anak saya, Masya Allah, main layangan aja kerja, rambut merah, pirang. Saya pun ikut ngejar layangan juga kadang-kadang, cuma orang nggak tahu pakai masker. Kalau tahu kan Pak Dekan bersepeda. Kami main layangan di atap rumah. Ternyata begitu. Ayah itu jadi pemimpin. Saya tuh ikut klub bola waktu SMP. Kalau pelatih bola kami itu mantan pemain timnas, dia belum datang, kami udah pemanas. Tapi ternyata dia nggak datang, yang gantikan asistennya, perutnya buncit, nggak bisa lari, marah-marah aja kerjanya, nendang bola nggak bisa. Kami pun malas latihan. Begitu juga seorang anak. Parent as coach, father as coach, ayah itu seperti pelatih. Pelatih itu harus bisa beri contoh. Ya, contoh. Untuk itu para orang tua nggak usah banyak omong, nggak usah ceramah banyak, tapi berikan contoh dan kehangatan. Cerita, bonding. Jadi layangan itu, menurut saya ada kesalahan kata-kata, bukan soal layangan putus, tapi talinya yang putus. Sebuah kapal ditambatkan di tepi pantai, di pelabuhan. Bukan soal kenapa ombaknya besar, tapi diikat dengan apa kapal ini. Kalau kapal besar diikat dengan tali plastik, hanya ombak kecil putus. Makanya di rumah tangga itu ibarat kita membangun jembatan. Kalau setiap hari kita menyindir pasangan kita, menyudutkan, menghina, merendahkan, mencaci maki, memukul, itu ibarat jembatan, cabut tiangnya satu. Sindir lagi, cabut tiangnya satu. Sindir lagi, copot tiangnya satu. Hanya angin sepoi yang datang, jatuh. Tapi kalau setiap pagi rumah tangga itu memuji, memeluk, memotivasi, kehangatan, penuh cinta dan kasih sayang, setiap pagi tambah murni, tambah tiang lagi. Sekuat apapun banjir bandang yang datang, tak akan rubuh itu jembatan. Jadi kalau nanti suami ibu ternyata putus, jangan salahkan pelakor saja. Pelakor itu datang di akhir. Tapi pertanyaannya, kenapa istri suami kita sampai jadi suka dengan pelakor? Karena ada pepatah yang selalu saya gunakan dalam setiap prinsip dalam konseling. Apa itu? Tak ada asap kalau tak ada api. Nggak mungkin orang jalan-jalan tiba-tiba selingkuh yuk, nggak mungkin. Pasti ada proses. Selingkuh itu terjadi kenapa? Karena ada masalah yang dibiarkan, diabaikan, tidak diselesaikan. Dan pelakor datang di ujung. Kalau setiap ada masalah yang disalahkan pelakor, seolah-olah kita tidak pernah mengevaluasi diri kita. Tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau berkaca dan bertanggung jawab.
Dan konflik dalam rumah tangga. Kenapa banyak para suami ini lebih memilih gadget? Karena istrinya suka ngomel. Benar nggak Pak? Bapak takut istri samping. Gini. Bu, ngomel itu nggak bisa. Dulu ada orang pernah menulis buku judulnya How to Change Your Life. Ternyata penerbitnya salah ketik. How to Change Your Life terjual 1 juta kopi. Begitu dirubah judulnya nggak ada yang beli. Jadi banyak orang itu berantem karena saling ingin merubahnya, nggak bisa. Bapak ibunya aja yang sudah lama mengenal nggak bisa merubah, karena karakter terbentuk dari kecil. Jadi gimana Pak agar kami bahagia? Maka berdamailah dengan segala kekurangannya, insya Allah kau bahagia. Barang rusak itu jangan dibuang, barang rusak diperbaiki. Ini penting banget. Jadi berdamailah dengan segala kekurangan. Tapi Pak, suami saya ngorongnya, tidurnya ngorong, udah terima. Itu pilihan kita, udah dibilangin orang tua kita, jangan sama dia. Dia pemarah, enggak. Dialah segala-galanya, bintangku dan bulanku, makan itu semua. Kalau sudah memutuskan, bismillah, terima. Maka ada pepatah Melayu mengatakan, kalau sebelum nikah, buka mata lebar-lebar, cari tahu. Buka kuping lebar-lebar. Kalau udah nikah, tutup mata rapat-rapat, tutup kuping rapat-rapat. Terima dia apa adanya. Jelek pun cantik pokoknya, nggak ganteng-ganteng udah. Karena kita sudah memutuskan memilih. Sebagai orang dewasa kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Ini penting. Dan gadget sekarang menjadi pelarian para ayah atas omelan para istri. Betul nggak? Makanya sekarang banyak orang nggak betah di rumah. Pengusaha tahu diciptakanlah kafe-kafe. Kenapa istri ngomel? Nah pertanyaannya apa Bapak? Kenapa istri suka ngomel? Karena dia lelah, dia capek mengurus anak. Kalau ada rezeki berikan asisten, benar Bu? Ini uang dikumpul-kumpul. Ada cerita, ini kisah nyata ya. Orang uang dikumpul-kumpul. Jangan, ini buat kita. Begitu dia dikumpul-kumpul mati rupanya dia. Akhirnya istrinya kawin lagi sama sama anak muda. Makanlah yang disimpan-simpan itu. Nikmati hidup ini. Saya dulu prinsip dari keluarga kami adalah kalau ada nikmati, nggak ada tahankan. Udah. Ini suami audit, belanja kemana? Ini bukan kantor bos, ini rumah tangga, orang bercinta. Masa orang bercinta di audit? Saya sudah membuktikan antitesis. Tesis teman saya kan gini, pokoknya rumah tangga itu harus detail. Keuangan segala macam. Kalau saya enggak, nikmatin aja. Terbukti saya puncak karir udah. Kenapa? Karena saya selalu bahagia. Bertemu banyak orang. Tidak ada hambatan. Lucu, ceria, bahagia. Ada orang mikir besok makan apa. Padahal makan tabungan banyak. Tapi kayak orang susah. Rumah udah sampai 3. Beli 1 lagi. Nyicil lagi. Tapi baju lusuh-lusuh. Tampang aut-autan. Akhirnya kena stroke. Nah udah. Jadi hidup ini bahagia-bahagia aja. Bahagia, happy, ceria, bahagia, dekat sama Allah, silaturahim, ya. Apalagi saya perlu terang ini, walaupun gak ada hubungan, saya paling sedih kalau ada pasangan yang menyakiti hati orang tuanya, masya Allah. Jangan. Orang tua itu dari segi pendengaran berkurang, mata berkurang, psikisnya ada namanya emptiness syndrome, sindrom kehilangan. Maka dia suka cari perhatian. Maka apapun omongan yang menyakitkan jangan ambil hati, karena dia orang lansia. Kita pun mengalami itu nanti. Capek. Jadi burung itu yang biasa ngasih makan anaknya, tiba-tiba anaknya udah terbang. Teriak-teriak dia. Cuman anak gak paham. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian, kesuksesan saya karena ibu saya, orang tua saya. Dulu kalau orang tua kami selalu datang, kami ambil air panas, hangat, kami cuci kaki mereka. Ternyata ketika saya dilantik jadi rektor, apa kata ayah saya? Ketika kalian dulu mencuci kaki kami, ayah berdoa. Semoga kalian dimurahkan rezeki, dimudahkan dalam karir. Dia itu. Jadi kalau hari ini ada yang rezekinya sempit, kena musibah terus. Coba lihat kembali hubungan kita. Saya ingat banget dulu ketika Mas Nafi tahu ketika saya kuliah di Malaysia, saya sudah hampir DO karena beasiswa saya habis, profesor saya meninggal. Lagi naik mobil serangan jantung. Saya asisten profesor di sana. RE namanya, research assistant. Lalu saya bilang ke istri saya, kayaknya siap-siap deh bungkus-bungkus barang, kayaknya PhD ini gak selesai nih. Karena beasiswa gak ada. Sambil menunggu visa 3 bulan saya menulis di koran. Tulisan saya dimuat di Republika, di Kompas, Jawa Pos.
Satu tulisan harganya 500.000 untuk bertahan hidup. Tiba-tiba jadi penulis, padahal nggak pernah nulis. Tiba-tiba satu hari tulisan saya dibaca oleh seorang dirjen dikti, namanya Profesor Fasli Jalal, yang sekarang rektor Yarsi. Mas Iqbal tulisannya bagus. Waktu saya jadi presiden Persatuan Pelajar Indonesia. Iya Pak, bisa ke rumah saya. Siapa? Pulang saya ke Indonesia. Yang awalnya karena sibuk hanya setengah jam, begitu duduk, duar, mati lampu petir, hujan lebat. Akhirnya 2 jam. Pas mau pamitan dia nanya, jadi kapan ini wisuda doktornya? Itulah masalahnya Pak. Saya nggak punya beasiswa lagi. Oh gitu, profesor saya meninggal. Oh gitu, dikeluarin dari tas. Dikira duit, rupanya brosur. Ini ada beasiswa. 3 hari lagi tutup, bisa nggak lengkap? Bisa Pak, siap. 3 hari SKCK segala macam dilengkapi. Datang saya ke kantornya, Pak, karena dia lagi rapat. Ini berkas saya titip ya sama sekretaris Bapak. Oh ya Mas Iqbal, selamat jalan. 2 minggu kemudian pengumuman nama-nama penerima beasiswa luar negeri. Nggak ada nama saya. Nangis, utang udah banyak. Saya tanya, Prof, masih ingat saya nggak? Muhammad Iqbal, Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia. Oh ya, kenapa Mas? Nama saya nggak ada. Sebentar dicek, setengah jam ditelepon. Mas Iqbal, ternyata Prof Fasli baru pindah kantor, jadi berkasnya ketelingsut. Segera kirim sekarang, di berkas, di scan lagi. Bulan depan dapat 3 semester. Begitu dapat 3 semester, ibu saya nelpon. Nah, barusan dapat telepon dari pihak Kementerian Agama, ibu berangkat haji tahun ini dimajukan. Harus lunas sekarang juga. Diserahkan semuanya. Tapi begitu sidang, saya dipanggil sama prof saya. Iqbal sini dulu. Apa amalan kamu? Kenapa Prof? Dari 3 yang sidang hari ini, cuman kamu yang lulus. Ternyata ibu saya duduk di sajadahnya. Dibuatkannya nasi bungkus buat anak yatim. Didoakannya saya. Itulah yang membuat kita sukses. Begitu juga anak-anak ini. Jangan lupakan akhlak, adab, sopan santun. Ranking itu Bu, udahlah. Kalau saya ceritakan yang udah banyak yang saya lihat. Orang yang hanya mengedepankan ranking, itu jadi karyawan aja dia. Jadi karyawan. Ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di rapot. Berani, percaya diri, pantang menyerah, tahan banting, berani mengambil kesempatan, rendah hati, pandai bergaul, komunikatif, itu nggak ada nilainya di rapot Bu. Nggak ada nilainya di ujian nasional, nggak ada nilainya di IPK. Tapi itulah yang menentukan keberhasilan. Tapi kita lupa, kita sibuk dengan akademik. Ini ngomongnya udah S3 Bu. Udahlah, akademik itu begitu-begitu aja. Tapi kita harus imbangi dengan akhlak, adab. Ini penting. Baru 3 hari lalu saya dapat klien, ini kisah nyata. Seorang ibu menangis, Pak tolong Pak. Anak saya lulus di PTN ternama, saya bangganya luar biasa. Lalu, satu hari, saya mendapati di HP anak saya punya teman. Bilang sayang. Ternyata anak saya penyuka sejenis Pak, lesbian. Lalu saya tanya, emang ibu gimana mendidik anak? Sejak kecil saya bicara ranking, PTN, kampus negeri, sekolah negeri. Hanya itu aja target saya. Saya lupa dengan agama. Saya lupa dengan akhlak. Begitu. Ranking si juara hebat, tapi sangat rapuh. Begitu stres ibunya meninggal, narkoba dia. Jadi tugas kita mendidik anak itu, siapkan anak kita hidup tanpa kita. Karena biasanya dari segi usia, yang meninggal duluan kita. Walaupun dari segi takdir belum tentu. Saya banyak ada kasus yang saya tangani, ya Allah. Yang saya tahu gitu ya. Ketika ibunya hidup, anak ini hafiz Quran, habis Quran banyak. Tapi begitu ibunya meninggal dunia, salah satu anaknya depresi. Narkoba. Jadi dia hanya seperti kristal, tanpa rapuh. Makanya camping ini salah satu solusi. Ajak mereka ke alam, naik gunung. Saya waktu SMP Bu, Masya Allah, udah mau mati. Saya pernah naik gunung Sinabung di Medan Sibaya. Udah segini napas, sudah mau mati rasanya. Tapi disitulah kita akhirnya bertafakur. Ya Allah, ternyata aku ini lemah. Jam 12 malam berangkat dari camp. Naik. Udah mau mati. Tapi disitulah terbangun motivasi hidup. Terbangun tahan banting, daya juang dan lain-lain. Jadi besok-besok camping. Saya baru minggu lalu camping di lingkung gunung. Ya hari ini camping. Jadi terus ciptakan ini. Karena ini akan menjadi sarana untuk menguatkan mereka menjadi pribadi yang tangguh. Ya.
Orang tua adalah manusia yang paling bertanggung jawab terhadap efek negatif penggunaan gadget. Karena orang tua lah yang mau pertama kali mengenalkan gadget itu. Ini ada hasil penelitiannya, gadget mudah menjadi masalah bangsa karena membentuk masyarakat antisosial. Akhirnya mereka ini antisosial. Saya pernah dulu punya teman, followernya ratusan ribu di IG-nya, di Twitter-nya. Ratusan ribu. Tiba-tiba usia 27 tahun, orangnya ganteng, terkenal. Meninggal dunia. Datang saya ke makamnya, hanya 30 orang. Selebihnya hanya rip. Udah, gitu aja. Bohong semua itu pertemanannya. Walaupun follower saya udah mau 10 ribu, tinggal ibu tambah jadi 9.700, di sini tambah 100. Tetapi rata-rata itu hanya virtual, ruang maya saja. Begitu kita meninggal ya udah, tapi apa karya besar kita? Apa kenangan orang kepada kita? Bapak Ibu tahu kenapa Jenderal Sudirman itu dikenang? Kenapa Jenderal Polisi Hugeng itu dikenang? Kenapa Jaksa Baharudin Lopa itu dikenang? Kenapa? Karena integritasnya, karakternya, apalagi. Karena mereka sepanjang hidupnya memberi, bukan menerima. Gak ada orang dikenang inilah orang paling banyak mengirimkan proposal, nggak ada. Dibuat patungnya, nggak ada. Orang yang dikenang itu orang memberi. Saya pernah pergi ke Gresik satu hari, itu macet total di mana-mana. Ternyata haul seorang Habib. Saya tanya, kenapa Habib ini sangat dikenang orang? Ternyata apa katanya? Habib ini sepanjang hidupnya, siapapun yang datang boleh ke rumahnya sepuasnya makan. Ditampungnya semua orang. Saya pergi ke Kalimantan Selatan, ziarah ke makam Tuan Guru Ijai. Saya tanya kepada penjaga makam, kenapa Tuan Guru Ijai ini sangat dikenang? Ternyata akhlaknya mulia. Dia tidak berani mengetok pintu ibunya sebelum ibunya keluar rumah. Gak berani dia, saking memuliakan ibunya. Ini luar biasa. Dikenang kalau haulnya Tuan Guru jutaan orang turun, berumpah ruah. Mungkin orang Banjar. Akhlak. Demikian juga kenapa Nabi Muhammad SAW dikenang. Dia anak yatim, tak punya ayah dia. Ibunya meninggal dunia dia ketika dia kecil. Ujiannya banyak. Tetapi dia tumbuh menjadi berkarakter. Disinilah bibit dan bobot itu penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada sebuah buku judulnya Perlu Orang Sekampung untuk Mendidik Anak. Mendidik anak itu bukan hanya ranahnya orang tua saja. Kakeknya punya hak, pamannya punya hak, tetangganya, lingkungannya, sukunya punya hak untuk mendidiknya. Sekarang ini kita macam betul. Seolah-olah tanpa kita anak ini tidak bisa tumbuh. Tidak. Nabi Muhammad tak punya ayah, tapi dia punya paman, dia punya kakek, dia punya kabilah yang mendidiknya. Begitu. Jadi dia harus bergaul, dia harus keluar rumah, bertemu anak kampung. Biarkan nanti Pak anak saya dibully, biarkan. Bully itu adalah sarana latihan, karena dia dimanapun dia bekerja akan dibully juga. Latihan, nggak bisa kita menghilangkan bully. Ini kan kita dulu pembuli semua dulu. Bully, benar. Ini penting. Jadi bagaimana kita mendidik anak kita tidak antisosial? Bergaul, berkumpul, ada tetangga meninggal datang. Dan ini penting juga, ini data penggunaan gadget. Apa ciri-ciri anak yang kecanduan gadget? Ternyata mainnya lebih dari 6 jam sehari. Anak akan marah-marah, sedih, atau frustasi kalau tidak bermain. Error dia, teriak-teriak, nggak mau makan. Bahkan gamers yang ada di online itu main gamenya pakai Pampers karena takut sedetik pun hilang. Kemudian saat orang tuanya menolak meminjamkan gadget, anak bisa naik pitam, enggan bersosialisasi, anak lebih sibuk dengan gadgetnya, lupa dengan rutinitas diri, nggak mau mandi, nggak mau makan. Saya, masya Allah, kalau saya ceritakan nih keluarga-keluarga yang datang ke rumah saya, ke klinik saya membawa anaknya, udah terlambat, ngeri. Melihat ibunya merah kayak membunuh orang. Ibunya mau dibunuhnya. Karena Pak, otaknya mengalami kerusakan. Apalagi mereka anak-anak yang kecanduan video porno. Makanya sekarang kita bukan hanya mencegah anak kita menjadi korban kejahatan seksual, tapi jangan sampai anak kita menjadi pelaku kejahatan seksual. Saya bukan nakut-nakuti ya. Makanya mohon maaf, hafalan harus diimbangi dengan akhlak. Seorang ibu datang menangis membawa anaknya. Pak, tolong anak saya ini akselerasi itu enggak Bu? Dari SMP tiba-tiba lompat SMA, juara ranking. Lalu anak saya sudah hafal 20 juz.
Lalu ternyata ketika dia masuk kuliah, dia tidak matang, Pak. Dia selalu sulit beradaptasi dan dia akhirnya kekanak-kanakan. Dia pacaran, Pak. Lalu ternyata pacarnya minta putus. Lalu ternyata anak saya merekam pacarnya bugil. Dan dia mengancam kalau diputus akan menyebarkan videonya. Lalu di mana hafalannya? Karena ternyata selama ini hanya menghafal, tidak mengamalkan. Sama seperti fenomena ibu-ibu yang tadi sholat rajin tapi marah-marah aja kerjanya. Kenapa? Karena dia hanya menjalankan ritual agama, belum menjalankan ajaran agama. Apa ajaran agama? Paling sederhana, lemah lembut. Lemah lembut. Kita terkadang Masya Allah lihat orang nggak pakai jilbab, tapi kita marah-marah, anak-anak dicubit, mertua dimusuhin, gimana ini? Pak Iqbal mengindung mertua aja. Siapa tahu ada kena. Kan tugas saya sering sekali ngisi acara Pak Bal. Habis lo ceramah gue terasa tertampar bolak-balik. Memang tugas saya menampar bolak-balik biar bangun. Berapa? 5 menit lagi. Kemudian rutinitas terganggu, malas makan, mandi, bolos sekolah, kemudian berbagai pekerjaan dibiarkan, pola tidur terganggu. Banyak anak-anak kecanduan game itu ciri-cirinya insomnia. Jadi mereka ngalong. Ya, ngalong. Akhirnya apa? Daya juang lemah, cemen dan cupu, culun, putih sih wajahnya, ganteng, tapi penakut. Naik angkot, jangan, nanti diculik. Naik sepeda, jangan, nanti jatuh. Naik ojek, nanti tabrak. Jadi naik apa dia? Saya terus terang Bu ya, saya kalau kosong, saya ajak anak saya naik angkot. Kami ke pasar Ciputat, naik angkot. Ternyata pas naik angkot itu ada copet, anak saya ngelihat. Dia harus tahu mana copet, mana orang terminal, dia harus tahu. Dulu sebelum pandemi habis sholat tarawih saya sering ajak anak saya naik motor ke Ciputat itu apa? Nongkrong di pasar, ngelihat pedagang, tukang sayur, tukang ikan, nongkrong minum teh botol aja. Bahkan kami walaupun sudah punya kendaraan yang nyaman, kalau mudik ke Sumatera Barat kami naik bis. Ternyata anak saya lompat-lompat kesenangan naik bis itu. Dia harus tahu agar punya empati. Jangan hanya dianget-anget saja. Sekarang kita itu Masya Allah menyalahkan anak kampung. Anak kampung omongan jorok. Dia harus tahu mana yang jorok, mana yang bersih. Jangan hanya bersih aja taunya. Nanti orang dia bawa narkoba, dia nggak tahu itu narkoba. Kenapa kita kuat, Bu? Kenapa kita kuat dulu? Karena kita berteman dengan semua lini. Benar nggak? Karena kita orang kampung dulu. Konon pula orang kampung melarang anaknya bermain sama anak kampung. Padahal orang gunung termai. Apalagi rentan menjadi korban kejahatan seksual. Jadi penting, banyak sekali kami tangani sekarang anak-anak yang diperkosa, diculik gara-gara bermain di Facebook. Dulu yang kami tangani di Pondok Aren ada kasus itu di belakang kantor kelurahannya didapati anak 15 tahun diperkosa anak 14 tahun. Kenalan di Facebook. Ternyata begitu didapat, saya telepon polisinya, didapati 300 video porno, 300 di handphone anak ini. Ngeri. Jadi banyak sekarang child grooming. Jadi anak-anak om-om dekatin anak-anak kecil pedofil, ngajak makan, ngasih pulsa, ngasih handphone, ngasih iPad. Akhirnya disuruh untuk membuka baju dan mengirimkan fotonya. Saya kemarin wawancara di TV One, di beberapa TV dan radio, seorang produser bilang ke saya, Mas Iqbal hati-hati ya, udah sering muncul di media. Kenapa Mas? Banyak ternyata narasumber TV itu yang mengalami korban dari VCX, video call sex. Jadi ada perempuan atau laki-laki ngajak kenalan, ngerayu-ngerayu, habis itu ngajak chat mesum, video call, buka baju segala macam. Lama-lama konten itu disimpan sama dia. Lalu kita dijadiin ATM. Kalau lo nggak kirim duit, video ini akan disebar. Itu banyak. Bahkan ada rekan saya dosen juga yang mengalami ini. Rata-rata korbannya adalah bucin. Bucin, single, kemudian ataupun mereka-mereka yang sedang bermasalah dengan pasangannya. Ya hati-hati ya, kesepian. Ini GTA ini contohnya ya. Dampak psikologisnya mengajarkan kekerasan fisik termasuk ngomong F dan lain-lain itu dari sini. Agresif meningkat, mudah marah, mengandung pornografi memberikan efek candu, penasaran. Ini tadi udah. Dan hati-hati dengan pornografi juga sangat berbahaya. Jadi apa yang dilakukan orang tua? Pertama batasi. Ini ada 4 poin pentingnya. Batasi, buat aturan. Bapak-bapak sebagai pemimpin, batasi. Habis dari sini buat musyawarah keluarga. Anak-anakku, istriku,
kita buat kesepakatan. Aturan memakai gadget di rumah, berapa lama. Yang kedua, dampingi. Ya, kalau ada waktu dampingi. Makanya saya tidak mengizinkan dia main game kekerasan, tapi kalau main game bola, menyusun balok, boleh. Menyasar di hutan, boleh. Maka protect YouTube kita, protect sosmed kita, ada namanya Family Link. Bisa di download di apps. Family Link ini bisa ngecek apa yang dimainkan anak kita. Termasuk kalau anaknya buat IG, kita harus ikut supaya tahu juga mengontrolnya. Follow dia. Kemudian buat aturan yang tegas dan bantu bebas adiksi. Nah, kalau dia sudah kecanduan, gimana caranya? Jangan dimarahi, jangan dijauhi, tapi dibantu. Ayo nak, ibu bantu, umi bantu, abi bantu untuk kamu bebas dari gadget ini. Buat aturan penggunaan gadget hanya di ruang keluarga, jangan biarkan dia berselancar di ruang maya, di rumah, di dalam kamar, itu berbahaya. Saya udah banyak mendapati, mohon maaf Bapak Ibu ya, anak-anak DO gara-gara kecanduan film Korea, banyak. DO dia. Bahkan pasca sarjana. Bahkan banyak istri yang dicerai oleh suaminya gara-gara kecanduan film. Apalagi layangan putus nanti lagi ramai. Masak pun terabaikan, nanti bisa jadi bahaya ini. Kalau terjadi. Orang tua pun harus melek teknologi, jangan ditipu orang anaknya, harus belajar. Kalau anaknya buat TikTok, buat juga, tapi jangan pula mak yang joget-joget di situ. Sekadar mengetahuinya. Haruskah memberikan gadget? Kalau saran saya kuliah baru kasih. Sekarang gimana? Pinjamin boleh, supaya dia nggak kuper. Ya kuliah pun tetap dikontrol. Berikan penggunaan jadwal, berikan anak lebih banyak aktivitas fisik. Makanya dari sekarang mohon maaf, agar anak kita tidak culun dan cupu, tidak dibohongin orang, latih mereka, wajibkan bela diri. Saya kebetulan kemarin motivator atlet karate di Asian Games. Mental, betul mental. Saya pernah dapat program di Itali 2 minggu. Gak punya uang, berangkat saya. Modal 500.000, 50 euro, berangkat nyampe saya di Turin ke Roma jalan-jalan. Nyampe, mental. Saya pernah kerja di Saudi 3 bulan, gak punya uang. Pulang bawa 50 juta. Mental. Petarung. Ini penting. Ya, banyak aktivitas di luar. Jadi bela diri salah satu nilainya tangguh, patriotisme, rela berkorban. Ini penting. Melakukan aktivitas menyenangkan bersama, lari, jalan, bekerja dan lain-lain. Penting bagi orang tua stop penggunaan gadget ketika makan bersama, berkendara, nonton. Saya kalau makan bersama, istri saya membuka tasnya, semuanya masuk, biar fokus. Orang tua beri contoh, jangan membuka dan menyimpan video konten porno. Ini hati-hati Bapak Ibu, ya, karena anak kita akan melihat. Perkuat pendidikan agama, libatkan olahraga dan memanfaatkan gadget sebagai sarana yang positif. Boleh. Saya sama anak-anak sering nonton tentang petualangan, camping-camping dan lain-lain. Demikian dari saya, sungguh Tanjung Katung airnya keruh, tempat anak raja mencuci kaki. Suami istri jangan sering begaduh, nanti salah satunya tidur di kursi. Makan kentang di tepi sawah, makannya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sayangnya saya ini bukan pembuat pantun yang bagus. Harusnya bisa tiktokan kita ini. Masya Allah. Saya yakin ayah bunda di sini mendapat banyak manfaat dari materi yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal, ya, tentang mengatasi kecanduan gadget pada anak, di mana mungkin apa yang disampaikan beliau kita sudah tahu gitu ya, tapi mungkin dalam menjalankannya masih ada mungkin barangkali arah rintangan segala macam gitu ya. Seperti misalnya tadi anak kita kecanduan gadget, saran dari beliau ya be the gamer gitu ya. Menjadi gamer juga, tapi untuk mengalahkan mereka gitu. Unik juga ini. Baik, Ayah Bunda, kita masuk di sesi diskusi. Saya yakin ada pertanyaan dari Ayah Bunda yang ingin disampaikan kepada beliau. Maka saya persilahkan, silakan, baik Ayah maupun Bunda, silakan. Bapak, ada mic-nya? Ini Pak Umar atau? Baik, satu dulu dari ayah di sini, kemudian ibu yang di belakangnya. Silakan, silakan Bapak sebutkan nama,
tinggal di mana, gitu, aktivitasnya apa Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal. Saya tinggal di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Punya anak 3 orang. Yang ingin saya tanyakan tadi, saya tertarik dengan yang Pak Ustadz sampaikan terkait dengan bully ya, bully dengan main dengan anak kampung gitu ya. Dan memang itu terjadilah dengan yang anak saya. Nah kemudian memang yang saat itu saya lakukan itu memang ya inilah menghindari tentunya kan, karena kan khawatir impactnya bagi anak itu seperti apa. Nah kemudian sampai dia akhirnya menemukan lingkungan yang cocok buat dia seperti itu. Nah cuman memang masing-masing anak nih beda. Untuk yang anak yang kedua, dia pernah dia kayaknya tuh pengen mainnya sama saya terus gitu kan. Cuman sayanya kadang suka melayani, suka juga nggak sempat gitu kan. Nah terus saya tanya gitu, ini kenapa sih kok kamu nggak mau main sama dia gitu, nggak mau main. Saya berusaha memberikan itu, cuma dia bilang nggak mau karena dia gini gitu kan. Sampai dia juga bilang saya ini nggak punya temen kayak gitu Ustaz. Nah kiranya bagi yang bully itu tadi, tindakan orang tua kayak gimana? Apa kita tetap diamin atau kita memang tadi ikutin bela diri biar dia bisa membela dirinya? Kemudian yang kedua, kalau dia merasa saya nggak punya temen nih gitu, nah itu kitanya harus gimana gitu? Kasih. Baik, terima kasih Pak Afrizal dari Serengseng Sawah. Jadi ada 2 pertanyaan penting ya. Jadi anaknya dibully, lalu karena dibully, bagaimana sikap orang tua gitu ya. Kemudian anaknya mengeluh saya tidak punya teman gitu. Ini bagaimana sebenarnya permasalahan kita sama ini. Anak dibully ya, juga. Pertanyaannya gini, kenapa dulu kita bisa bertahan, dia enggak? Karena dia baperan. Bully itu menurut saya itulah sarana latihan. Seorang pemimpin yang tangguh tidak bisa jadi tangguh hanya dengan ceramah. Kalian pemimpin adalah, definisi pemimpin nggak bisa. Pemimpin yang tangguh itu dia harus nyemplung. Kita tangguh dulu kenapa coba? Kenapa Mas? Karena udah biasa dibully. Bahkan kita pelakunya dulu. Jadi saya sedikit berbeda. Para psikolog rekan sejauh sering mempertanyakan saya, Pak Iqbal ini kok macam betul aja? Karena saya pengalaman lapangan. Saya jarang pakai teori-teori, walaupun saya udah dokter. Enggak, udahlah kita bicara fakta aja. Karena saya mendengar kasus langsung, kisah-kisah nyata. Enggak begitu bro, mendidik anak. Begitu anak-anak steril ini, udahlah sudah banyak kasusnya. Dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri nyayat tangan. Kenapa? Mereka baper. Mereka cemen dan cupu dan culun. Pertanyaannya sederhana, kenapa anak kita dibully? Dari sekian ratus anak yang ada, kenapa anak kita pernah jadi korban? Karena gesturnya. Kenapa? Mentalnya penakut. Tapi kalau ototnya keras, tajam apa? Nggak ada yang berani. Ngelihat enggak bang. Iya, jadi kita tidak bisa mengubah anak orang, nggak bisa. Nanti masuk penjara kita gamparin anak masuk penjara kita. Tapi kita bisa mengubah anak kita. Maka latih siap terus, berotot dia, mentalnya kuat, tahan banting. Ini harus kita latih. Jadi ini memang susah menerima teori saya ini. Tapi faktanya saya sudah menerapkannya. Dan beberapa kasus para orang tua mengatakan betul Pak, itu yang kami lakukan. Jadi satu hari ada anak dibully. Tiba-tiba lagi naik sepeda sama anak kampung, dia anak komplek. Dirampas minuman susu ultranya. Mengadu ke ibunya. Ibunya marah. Oh ini nggak bisa. Kita harus lapor anak orang tuanya. Kata anaknya apa? Udah lama, biarkan mah. Mungkin mereka nggak punya uang untuk beli susu Usra. Kita bisa beli lagi. Itulah latihan akhlak. Lalu gimana dia mau latihan sabar kalau dia nggak pernah menerima ujian kesabaran? Ibu-ibu yang hari ini disakiti suaminya itu ujian juga. Begitu suaminya nakal, sadis, ya, masya Allah, ladang pahalaku datang. Jadi ibu-ibu yang tersakiti, ladang pahalaku, masya Allah, sini ladang pahalaku. Bapak-bapak juga yang melihat istrinya gregetan, istrinya yang berantakan, yang tidak bisa mengurus rumah, masya Allah, sini suami istriku, ladang pahalaku. Semakin sadis suami kita, istri kita, semakin besar pahala kita. Ini susah menerima teori ini. Jadi maksud saya begini,
Kata kuncinya kita nggak bisa mengubah anak orang, udah. Kita laporkan nanti kita yang berantem. Kita harus bisa mengubah paradigma anak kita tentang bullying itu. Nah, saya udah ngalamin Pak, Masya Allah. Saya jadi ketua jurusan, ada aja udah baik-baik soleh, ada aja nggak suka. Jadi dekan, ada aja nggak suka. Jadi udahlah. Akhirnya kesimpulan saya, memang untuk itu anak kita harus dilatih untuk menghadapi konflik. Karena ternyata dimanapun dia berkarir, apalagi di politik, Masya Allah, konflik semua isinya. Ya, jadi itu kata kuncinya, kita harus menguatkannya. Dari sekarang, saya Pak, anak saya waktu yang kedua yang di pesantren itu nangis-nangis, saya paksa taekwondo, nangis-nangis deh. Jangan, nggak mau ya, aku nggak, udah, saya rayu-rayu, bujuk-bujuk, pokoknya tiap minggu tuh bujuk aja saya. Akhirnya dia mau sampai ban hijau, kuning hijau gitu ya. Begitu masuk pondok, dia bilang apa? Ya makasih ya, karena taekwondo aku akhirnya nggak ada yang berani ganggu aku. Akhirnya aku di pesantren jadi ikut silat, ikut tapak suci. Akhirnya aku juga selalu diandalkan guruku karena aku udah punya basic. Jadi begitu, siapkan anak kita. Tidak bisa kita menghindari badai dan gelombang, tapi bagaimana kita jadikan badai dan gelombang itu kita berselancar di atas. Begitu. Para peselancar yang hebat itu, dia bukan menghindari gelombang, Pak. Dia bukan menghindari ombak. Semakin besar ombak, disitulah dia menari-nari. Menari-nari. Demikian, makasih. Baik begitu, Pak Frizal. Masya Allah. Oh, yang nggak ada teman ya, makanya tadi mohon maaf ya. Dari sekarang kita harus carikan rekan sebaya itu penting, karena rekan sebaya ini akan menguatkan mentalnya, ketangguhannya. Cari, ya. Apakah di lingkungan sekitar rumah? Saya mohon maaf ya. Aduh, ceritakan nggak ya? Jadi begini, banyak keluarga milenial sekarang ini pengen keren. Pokoknya rumahnya yang ada security-nya double, pokoknya rumahnya yang nyaman, ya kan? Gaji 10 juta, cicilan 9 juta, akhirnya tiap hari berantem. Banyak gaya. Ada teori fisika mengatakan gaya terjadi akibat tekanan. Untuk mengurangi tekanan, kurangi gaya, khususnya gaya hidup. Kita terkadang tuh pengen, mungkin karena kebanyakan nonton sinetron ya, bahwa orang kaya itu tinggal di komplek ya. Akhirnya kita itu mensterilkan keluarga kita, diri kita. Tahu nggak Bu? Beberapa dokter menemukan bahwa kenapa banyak yang kena COVID ini justru orang-orang yang kerja di AC, orang kaya tanda kutip ya. Kenapa? Karena dia steril. Orang kerja di pasar, bahkan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di jalanan itu jarang kena. Kenapa? Udah biasa dengan virus itu dia. Biasa. Virusnya udah kenal berarti. Udah kawan, dia berkawan. Makanya anak terminal perlu, anak kampung perlu, anak desa perlu, supaya dia punya empati. Jadi sabar itu tidak bisa hanya dengan ceramah, nggak bisa. Sabar itu harus latihan. Makanya ibu-ibu yang hari ini diuji dengan perilaku suaminya, itulah tidak ada kejadian di muka bumi ini tanpa seizin dan sepengetahuan Allah SWT. Termasuk ibu berjodoh, itu nggak ada. Ada suatu hari seorang istri nangis-nangis ke saya. Dibawanya suami, Pak, tolong, suami saya LGBT Pak. Wah, di mana kenalannya Bu? Kenalan satu kantor. Saya hanya mengatakan begini, apakah mungkin perjodohan ibu itu tanpa sepengetahuan Allah? Allah tahu Pak. Jangan-jangan ini adalah sarana ibu supaya ibu lebih sabar dan mendapatkan pahala. Langsung dikejar, dipeluknya suami. Terima kasih pahalaku, aku akan bantu kamu sembuh. Begitu paradigma kita menghadapi ujian hidup ini. Kita nggak bisa Bu, nggak ada orang yang nggak punya masalah dalam hidup, termasuk saya. Semua punya. Kita ini manusia bergelimang dosa. Banyak dosa kita. Cuman kita macam betul aja. Makanya terapi saya, cara teknik konseling saya kepada klien saya. Ketika ada istri marah, suami saya Pak kasar Pak, suami saya pelit Pak, suami saya selingkuh. Lalu saya tanya, apakah ibu punya dosa? Pernah Pak. Dosa apa? Saya pernah bohong, saya pernah waktu pacaran berzina segala macam. Udah sama, imbang Bu, saya bilang, satu sama. Kita terkadang tadi itu, kita lupa punya dosa, kita selalu mencari kesempurnaan. Mau ibu 10 nikah 10 kali pun ibu gak akan pernah ketemu suami yang sempurna. Mau bapak nikah 4 kali pun gak akan pernah ada istri yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan kesempurnaan dari manusia. Jadi pulang dari camp ini, berdamailah. Istriku walaupun masakanmu tak enak gak apa-apa, warteg banyak, udah. Istri gak bisa masak, jangan dimarahin, ikutkan kursus memasak. Suami gak bisa ngomong, jangan dimarahin, ikut kursus berbicara.
Suami saya penakut, ikut kursus uji nyali. Ikut taekwondo. Ustaz. Ikut taekwondo. Ibu-ibu ya terus terang. Nanti kalau punya anak, kalau ibu udah terlanjur udahlah. Saya ini orang Medan, sini ada orang Medan nggak? Di Medan itu jarang perempuan jadi korban kekerasan. Begitu ditampar suaminya, cepret, dia nggak nangis, dia pergi ke dapur, diambil golok, dikejar suaminya. Jangan kalah set di awal, jangan kalah set. Makanya kalau yang belum nikah, nanti anak kita tulis di CV ta'arufnya, aku tidak suka kekerasan, aku tidak suka suami yang pelit, tulis, pakai stabilo merah besar. Saya paling gregetan punya suami yang pelit ini, Masya Allah. Pak, mereka ini berkorban, Pak. Kalau bekerja dia ada gajinya, rumahnya nyaman besar, orang tuanya sayang, tinggal di kontrakan. Tapi kenapa setelah dia mengorbankan itu, dia tidak dibahagiakan? Ibu-ibu ini ibarat orang panjat pinang, di bawah dia Pak, diinjak kepalanya supaya dapat hadiah. Begitu dapat hadiah bukan dikasih ke bawah, dikasih ke samping, sakit hatinya. Ini teori panjat pinang berarti. Ya. Mantap Bu, takbir. Saya kena juga ini. Panjat pinang ya. Kata panitia Pak Iqbal ini supaya diundang lagi nih. Membahagiakan ibu-ibu. Makasih. Maafkan daku istriku. Panjat pinang. Pak Frizal, panjat pinang Pak. Apa yang kita dapat hari ini? Silakan ibu yang di pojok tadi, ibu bisa berdiri ibu. Saya berikan mic-nya. Mohon maaf, ini mic-nya cuma 2 ini. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira dari Depok. Pak Iqbal, saya mau bertanya. Ini terkait pornografi, Pak. Kebetulan saya punya anak laki-laki 2. Dan karena sekolah selama pandemi ini ya, mau nggak mau kan harus bersentuhan dengan gadget. Nah, pada saat mereka bersentuhan dengan gadget itu, tiba-tiba misalnya lagi buka link YouTube, terus tiba-tiba ada yang pop, yang sesuatu yang membuat mereka tuh penasaran, yang berkaitan dengan pornografi. Waktu itu pernah, kebetulan anak saya kedapatan menonton sesuatu ya pokoknya yang bikin penasaran lah, kok ini judulnya begini ya gitu. Nah, setelah kedapatan itu, kami memperbincangkan tentang bahaya pornografi kepada mereka. Termasuk bagaimana pornografi itu bisa membuat kecanduan, bisa membuat otak bagian depan kita rusak dan sebagainya. Namun sepertinya kok kurang kena ya Pak ya. Maksudnya kalau diomongin kayak gitu doang tuh masih belum belum bisa membuat mereka jera gitu. Sepertinya ya, ini dalam persepsi saya sih tidak tahu belum tahu bagaimana ke depannya. Cuman memang kedua anak saya itu sangat kritis Pak. Jadi kadang-kadang pernah suatu saat nih Pak, saya sedang mendengar kajian, itu saya nggak sengaja, maksudnya saya tidak sengaja memperdengarkan kajian itu kepada anak saya. Anak saya lewat, lalu Ustadz itu bilang ada kalimatnya tentang bertemunya 2 khitan gitu. Terus nggak lama kemudian anak saya tanya, Bunda, bertemunya 2 khitan itu maksudnya apa? Gitu. Terus ada lagi anak saya nanya lagi yang lebih besar. Mereka berdua usianya usia SD Pak. Bunda, bagaimana caranya anak itu bisa ada gitu kan? Kalau di buku sains itu, sains Quran dijelaskan bahwa kedua orang tua menikah, lalu setelah menikah mereka punya anak. Lalu dia menanyakan hal itu kepada gurunya di sekolah pada saat boys talk gitu. Dan gurunya pun belum memberikan jawaban. Lalu dia nanya sama saya gitu Ustadz. Jadi curiosity yang sangat tinggi dari anak-anak laki-laki ini buat saya tuh karena mereka sering ngobrolnya sama saya ya. Jadi saya bingung Ustadz, gimana harus menjelaskan kepada mereka gitu. Dan bagaimana supaya mereka tuh emang jadi nggak pengen gitu loh Ustadz sama pornografi itu, karena nggak bisa dinafikan gadget itu kan ketika bikin tugas, ketika buka YouTube itu tuh nongol-nongol aja Ustadz. Di link berita pun seperti itu, gambar-gambar yang membuat wow banget sama laki-laki itu pasti mereka tuh pengen ngeklik gitu. Jadi penasaran. Terima kasih Ustadz. Ya baik, makasih Bu. Bu siapa namanya? Bu Ira ya. Jadi begini, suatu hari saya ada seorang
penyintas HIV/AIDS ya. Dia dulu gay, lalu dia akhirnya tobat lah, dan dia bisa menikah, punya anak. Dia bilang begini, Pak Iqbal, seandainya dulu ayah saya, ibu saya mengajarkan saya, mengedukasi saya tentang seks, saya tidak akan menjadi korban ini. Jadi kita justru jangan tabu, kita harus jelaskan. Apalagi setelah dia balik, panggil dia ke kamar. Nak, kamu sudah balik, ini biasa tugasnya ayah. Nanti kalau kamu mimpi, keluar cairan putih seperti lem, itu namanya sperma. Kalau ini bertemu dengan ovum di vaginanya perempuan, kamu punya anak, kamu jadi ayah. Harus jelas. Jangan justru mengaburkan ini. Ketika dia sudah mimpi basah balik, kita harus menjelaskannya. Termasuk ketika dia melihat video porno. Yang kita lakukan apa? Suruh dia berwudu, sholat tobat. Kamu sudah melihat aurat orang. Sederhana. Jangan-jangan nggak bisa, Bu, bertebaran di mana-mana barang itu. Bapak-bapak yang sudah menjaga, Masya Allah, astagfirullahaladzim, ketemu juga. Apalagi yang nyari beneran. Makanya mohon maaf ya, jangan tabu. Artinya ini harus, saya ada modulnya itu tentang bagaimana mengajari anak tentang balik dan lain-lain. Seks itu harus dijelaskan. Bukan artinya kita mengajarkan dia berhubungan seksual, tapi dia harus tahu bahwa kalau dia menyalahgunakan kemaluannya, maka dia akan bisa menjadi ayah. Sperma itu adalah calon bayi artinya. Jangan tabu. Makanya mohon maaf para ayah, jangan menyerahkan masalah ini hanya kepada ibu. Mohon maaf nih, saya harus sampaikan ini. Ini ayah-ayah ini sekarang macam betul aja. Ayah kan mencari nafkah, padahal gajinya nggak seberapa juga. Nafkah. Pokoknya ibulah segalanya. Udah ketemu saya kejadiannya, ada seorang anak, kakaknya semua perempuan. Karena bapaknya ini merasa aman ada ibunya, jarang pulang dia. Sama ibunya tau nggak, dibawa arisan, dibawa pengajian. Akhirnya anaknya pun melambai, kayak perempuan. Kenapa? Karena tidak punya karakter seorang leader. Harus seimbang. Maka cari waktu bermain dengan anak, ya. Uang yang kita cari tidak buat kaya juga kadang-kadang. Saya punya ada seorang ustadz bilang ke saya begini, Iqbal katanya, jabatan itu kalau dilari, kalau dikejar dia lari. Tapi kalau kita menghindar dia mengajar kita. Kayak kita suka sama orang, kita kejar-kejar. Lalu udah lama kita capek ngajarnya, kita pergi. Yang dikejar tuh nyari, mana tadi ngejar gua ya kata. Kira-kira begitu. Jadi udahlah, rezeki itu sudah ada. Selagi kita bangun tidur itu udah pasti ada yang ngasih makan. Rezeki udah ada. Jangan kita terlalu takut dengan dunia ini. Kerja keras harus, mimpi harus, tapi jangan mengabaikan tanggung jawab kita. Karena nanti akhirnya yang kita raih itu kosong nanti, nggak ada apa-apanya. Tiba-tiba anak kita melambai, homoseksual, HIV/AIDS, narkoba, nggak ada gunanya harta yang banyak itu. Digunakannya buat berzina nanti. Jadi dari sekarang bahagia-bahagiakan kalau punya rezeki. Investasi buat pendidikannya, karakternya, bukan hanya hafalan saja, tapi akhlaknya juga harus seimbang. Ini sekarang saya mohon maaf ya, saya agak mengkritik ini. Banyak ibu-ibu ini sekarang punya penyakit ain. Alhamdulillah anakku 30 juz. Alhamdulillah. Bukan hanya soal itu, Bu. Jadi seolah hafalan itu menjadi semacam bangga-banggaan, ria. Kenapa? Karena ketika antum semua menjelaskan anak saya sudah 30 juz hafiz Quran, beban moralnya di situ, mentalnya di situ. Saya kalau saya ceritakan ini bukan menjelek-jelekan ya, saya mohon maaf. Ada seorang hafiz Quran telepon saya, Ustaz, saya anaknya Ustaz ini, saya hafiz Quran. Oh iya, kenapa? Saya baru nikah 2 hari, lalu saya mau ceraikan istri saya. Kenapa? Nggak cantik. Astagfirullahaladzim. Lalu di mana akhlaknya? Antum nggak baca, antum nggak ngecek waktu belum nikah? Ngecek sih. Cuma saya berpikir kok nggak cantik ya. Harusnya saya bisa sebagai hafiz Quran, saya harus bisa dapat lebih cantik. Astagfirullah. Di mana akhlaknya? Di mana adabnya? Anak orang sudah dinikahi, lalu bilang nggak cantik. Di mana? Jadi ini penting tentang keteladanan, kehangatan, bonding ini penting. Jangan kita justru menghindari, nggak bisa, nanti cari tahu, dia kasih tahu. Sini kamu mau tahu. Saya kalau anak saya bilang begini, kamu mau merokok kasih tahu ayah. Ayah kasih tahu. Jangan supaya dia tidak berbuat di belakang. Walaupun nggak kita kasih juga, ngasih tahu begini contohnya. Jangan suruh isap juga ini ya. Rokok itu dibakar, ini nanti mati asapnya masuk ke dalam. Dia pengen tahu.
Jadi kalau hari ini anak kita kritis, cerdas, semua anak begitu. Ada fasenya memang. Ya, semua anak begitu. Karena ada fase-fase curiosity, keingintahuan yang tinggi, mencoba. Makanya jangan coba-coba kita mengalihkannya, dia akan cari tahu. Tapi berdamai dengan cara-cara yang tepat. Ya, ini penting. Termasuk menikah. Saya bilang, kamu kalau pacaran kasih tahu, ayah lamarkan langsung. Wah, masa dilamar? Iya, gitu aja udah, canda-canda aja. Jangan serius-serius sekali. Ya, kadang-kadang kita tuh nggak fair. Kita dulu Masya Allah waktu SMA gimana? Bu, waktu SMA gimana, Bu? Pernah suka sama orang nggak? Begitu anaknya suka sama orang, jangan, dosa. Ibunya pun dulu kirim-kirim surat juga. Itu fitrah, suka itu fitrah. Yang nggak boleh itu dilanjutkan. Yang nggak boleh itu menjadi fitnah, menimbulkan fitnah. Kalau suka itu wajar. Apalagi anak-anak di pondok, Banin dan Manat itu jadi cerita, ya biarin. Itu bagian dari dinamika kehidupan remaja. Tapi tidak boleh kita justru menganggapnya ini menjadi dosa, masalah besar, tidak. Tapi ya ini bagian dinamika, gimana? Di sini ada yang nggak pernah jatuh cinta? Nggak ada. Pernah, sama. Gitu ya. Makanya kita harus belajar kembali sirah. Saya selalu ceritakan begini, apa sirah Nabi yang paling dikenang? Ada yang tahu nggak? Saya selalu menghubungkan sama pernikahan. Nabi itu setia. Tidak menikah lagi sebelum istrinya meninggal. Udah nggak usah ngomong di sini. Ya udah dimegang. Itu sesi khusus, Ustaz. Kembali ke tadi permasalahan yang Ibu Mira ya. Bu Mira, Bu ya. Bu Ira. Ya. Itu kan dua orang putra beliau itu kan usia 8 dan 9 tahun, Ustaz. Dan sudah ingin tahu tentang bagaimana proses terjadinya anak. Nah, Ustaz bilang tadi ya perlu kita kenalkan apakah memang di usia 8-9 tahun ini sudah layakkah menerima pendidikan seperti itu? Ya, sebagai pengantar perlu. Jangan dianggap bicara seksual itu tabu. Beberapa orang yang berzina di usia remaja karena mereka tidak tahu, hanya menuruti hawa nafsu. Ini penting banget. Apalagi yang ketika dia balik, orang tuanya tidak berada di samping, contohnya di pondok. Itu tugas tanggung jawab gurunya. Makanya banyak di pondok itu kasus-kasus kayak homoseksual. Sebenarnya bukan homo, mereka itu kayak iseng-iseng aja karena udah ada hasrat. Dalam teori homoseksual itu sebenarnya siapapun kalau dia masuk penjara, dia bisa jadi homo. Termasuk di sekolah boarding yang sejenis. Kenapa? Tak ada akar rotan pun jadi. Tak ada rotan, akar pun jadi. Kenapa? Setiap manusia punya hasrat harus disalurkan. Ada yang bisa menahan, ada yang tidak. Makanya saya tidak setuju kalau di beberapa pondok lalu dilabelkan LGBT, bukan. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang confused dengan orientasi seksualnya lalu dilabelkan sebagai homo. Jadi LGBT itu, homoseksual itu ibarat orang buat dosa. Berzina, merokok, narkoba, sama. Setiap orang berpotensi, termasuk kita di sini. Termasuk selingkuh, sama. Apa kata kuncinya? Self control. Mengendalikan hawa nafsu. Itulah yang harus kita latih. Mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana mungkin hawa nafsunya akan terlatih kalau dia nggak pernah ada ujiannya? Yaitu ujiannya gadget ini sekarang. Jadikan sarana latihan. Ya sekarang saya sedih banget. Ya saya mohon maaf ya. Kalau saya ceritakan, maka kadang-kadang saya itu kalau kata teman saya, Iqbal ini setiap ketemu orang selalu curiga. Karena saya terlalu banyak menemukan undercover. Ya, hati-hati juga dengan cover, dengan label. Suatu hari ada kasus, seorang pakai kopiah, baju koko, pakai sarung datang ke rumah saya nangis-nangis. Kenapa? Laki-laki. Saya diusir istri saya, Ustadz, baru nikah 3 bulan, diusir istri. Kenapa diusir? Saya bilang. Jadi begini, Ustadz, saya ini dulu seorang gay. Lalu saya tobat, Ustadz. Setiap hari saya sholat di masjid di komplek orang kaya. Adalah orang kaya Betawi di kampung itu. Diundangnya saya makan ke rumah. Dikenalkannya sama ada gadisnya. Ya maulah saya mau sembuh. Begitu menikah tak berfungsi, Ustadz. Jangan hanya melihat cover. Preman baru tobat rumahnya. Apalagi ibu, begitu calon mantunya datangnya Pajero, inilah sesuai dengan mimpiku. Begitu 3 bulan menikah, nangis anaknya, ternyata rental.
Jangan hanya lihat dari kekayaannya, apa yang dia pakai. Tapi tadi kita harus menyiapkan anak kita dari sekarang menjadi seorang ibu, seorang pemimpin. Saya tidak setuju bahwa pemimpin itu hanya ayah. Ibu juga harus pemimpin. Kenapa? Dia ini kopilot. Dia harus siap-siap kalau pilotnya sakit. Tapi kalau pilotnya sehat, jangan pula kopilot ikut mengambil alih kemudi. Nah, ini rusak. Abi, aku kopilot, gantian dong, nggak bisa. Ini hanya cadangan. Kenapa menurut saya ibu-ibu ini harus punya jiwa kepemimpinan? Ada kasus seorang istri diselingkuhi pembantunya 21 tahun. Pertanyaannya, kenapa pembantunya berani selingkuh dengan suami ibu ini? Karena ibu ini tidak punya jiwa leadership. Kalau dia berwibawa, respect, pembantunya gak berani. Begitu suami menggoda, jangan Pak, saya tidak tega sama ibu. Ibu sangat berwibawa. Tapi karena ibunya tidak punya jiwa kepemimpinan, mudah ditipu, culun dan cupu tadi, pembantunya pun berani. Ya, jadi ini penting para ibu sekalian, leadership itu harus kita latih dari sekarang. Permasalahan rumah tangga, ribuan kasus saya tangani, kata kuncinya kepemimpinan para ayah dan kepemimpinan para ibu. Ini penting. Demikian. Terima kasih dari Iqbal atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memuaskan pertanyaan dari Ibu Ira. Saya persilahkan kembali. Silakan, Pak Kusna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, kalau terkait dengan gadget sih alhamdulillah untuk di keluarga mungkin bisa dikondisikan. Yang mungkin kalau poin kami karena saya kerja di rumah, istri kerja di rumah yang interaksi gadget lebih banyak, yang kadang mereka kalau melihat kita main gadget malah diambil, dibanting. Nah, saya mau tanya terkait dengan tadi bahwa banyak anak-anak yang terutama laki-laki yang nggak punya jiwa kelaki-lakian. Jadi kasusnya saya itu punya pondok, Ustaz. Punya pondok yang santri-santrinya itu kita terima dengan syarat udah punya hafalan dan sebagainya. Tapi pondok ini memang fokus kepada qawam lah, sisi qawam laki-laki. Nah, kasusnya itu banyak, termasuk di angkatan 10 ini itu dari 20 yang sudah qualified ternyata akhirnya mundur dan sisa 6. Dan salah satunya itu dari orang tua. Pada saat misalkan ada seorang anak yang hafiz Quran, lalu baik dari pesantren dan segala macamnya, pada saat kita paksa untuk jualan, atau orang tuanya nggak kayak gini caranya, hanya mundur. Terus ada lagi juga yang pada saat anak muda ini kita latih dia untuk keluar ketemu orang, karena setiap hari itu ada PR untuk ketemu silaturahim dengan 10 orang baru. Terus dia malu terus dia ngomong ke orang tuanya. Terus kata orang tuanya, tapi ini menjadi kurikulum, tuh gitu. Akhirnya keluar juga, tuh gitu. Ini kami gratis. Nah, pertanyaan adalah, dan kami memang kalau di pondok itu sampai hampir tiap tahun itu evaluasi kurikulum, Ustaz. Karena ternyata PR banget gitu nerima anak-anak, terutama laki-laki untuk sampai muncul koang. Demikian juga dengan gadget. Tapi kalau gadget mungkin kita gampang karena ada waktu main handphone gitu ya. Yang paling susah itu tadi bagaimana munculkan jiwa qawam ke anak-anak yang secara usia mereka sudah lewat akhir baliknya bahkan. Itu sih Ustaz. Ya baik, memang ini tantangan Ustaz ya. Jadi memang lagi-lagi kenapa anak lulusan SMA itu kalau soal perempuan tuh lebih tangguh. Enggak genit, enggak terlalu apa ya. Ya biasa aja gitu. Karena mereka udah biasa dengan ujian ketika sekolah itu gitu loh. Lalu kenapa di pondok itu mereka kayaknya kalau keluar tuh kayaknya lebih jelalatan, mungkin kalau ada anak yang kena gitu ya, yang dia bucin-bucin gitu ya, karena mereka nggak terbiasa. Jadi memang latihan itu menurut saya dari interaksi. Saya mohon maaf, banyak masukan tentang boarding school adalah pertama dari peminatan dan bakat, ini penting. Tidak semua anak berbakat hafiz Quran, nggak mudah. Ada anak yang memang suka ngomong, dai aja dia. Bisa dia, tapi disuruh ngapal nggak bisa. Ada anak yang memang seniman, suaranya mendayu-dayu. Ada anak yang memang dia akademik, ranking juara matematika, fisika, kimia. Jadi menurut saya pemetaan potensi ini penting dari awal. Ya ini penting. Kalau bisa dilakukan psikotes untuk melihat peta anak ini.
Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi bahwa yang namanya mendidik ya itulah tantangan. Kalau semua anak baik diem aja nggak ada tantangannya. Kan masalahnya sekarang banyak guru orang tua tuh pengennya itu kebanyakan nonton sinetron kali ya. Anak pintar tuh duduk di depan kacamata diem. Nah itu jadi karyawan biasanya. Yang jadi bupati yang bolos, wali kota jadi gubernur. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan yang tidak ada di raport tadi. Berani, pantang menyerah, rela berkorban, lobby, negosiasi, janji palsu. Sementara ya kita menginginkan anak kita baik, benar, tapi nggak punya tantangan. Jadi menurut saya ini tantangan bagi seorang guru sekolah. Ya memang itulah tantangan pendidikan. Di SMA juga banyak juga masalahnya lebih parah lagi. Jadi ya kalau ada orang tua yang tidak berkenan ya udah, makanya dari awal ya saya menjadi konsultan di berbagai sekolah dan pondok, saya ngelihat salah satu kata kunci sukses pondok itu adalah sistem. Kenapa di Gontor itu orang banyak memakai kurikulumnya, memakai alumni-alumninya juga, karena sistemnya udah jadi. Mereka udah survei udah dari ratusan tahun, udah hampir 100 tahun usianya. Dan pondok lain tinggal niru aja. Sementara kita masih coba lagi. Mendingan menurut saya pakai role model. Contoh di pondok-pondok Gontor itu alumninya misalnya tidur harus pakai gesper. Itu ternyata udah ada kajiannya ternyata untuk menghindari LGBT. Ya, jadi anak-anak nggak boleh tidur pakai sarung dan celana training karena bisa diporotin. Kalau pakai gesper ya perlu usaha lah. Gitu. Itu nggak perlu kita survei lagi, udah memang ada sistemnya. Gimana caranya mengatasi pencuri sendal? Itu udah ada. Jadi mendingan kita cari role model pondok-pondok yang sudah eksis. Kira-kira apa yang bisa kita tiru? Karena mereka sudah puluhan tahun, ratusan tahun bahkan. Ya ini penting. Jadi saya melihat beberapa kasus ini soal bagaimana sistem dan apa yang sudah ada role model kita teliti. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya. Cara orang sukses itu aneh-aneh, macam-macam. Ada dia sekolah umum, jadi ustadz dia. Ada sekolah dari pondok, udah besar, nggak mau dia khutbah. Ada. Saya nggak mau jadi ustadz. Pokoknya saya jadi orang kaya aja. Nah ini tergantung dengan situasi lingkungan. Saya dapati banyak kasus, bahkan mohon maaf ya, saya harus sampaikan. Ada seorang anak, dia lulusan terbaik sebuah pondok, dapat PMDK gitu ya, undangan di kampus top ternama lulusan sastra. Ternyata di sastra tuh orangnya error semua. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini juga error, dia nggak percaya Tuhan. Akhirnya dia nonton kecanduan film Korea, nggak mau keluar rumah, akhirnya mau drop out. Padahal fondasinya sudah kuat. Jadi nggak ada kata lain. Salah satu kuncinya adalah bagaimana pendampingan berkelanjutan, pendidikan berkelanjutan. Jangan mentang-mentang sudah hafal dilepas. Jangan mentang-mentang sudah alumni pondok, dia akan yakin, dia akan kuat. Enggak tentu juga. Gitu loh. Karena iman itu turun naik. Demikian juga akal kita. Kalau otak kita rusak akibat pornografi, ya kita nggak punya rasa malu. Jadi saya mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah mau selesai ya. Nanti Bapak Ibu yang ingin tanya jawab bisa follow Instagram saya. Sepertinya bertambah 300 orang hari ini. Di @muhammadiqbalpsy, @muhammadiqbalpsy. Kemudian nanti bisa DM dan nanti saya akan jawab beberapa pertanyaan, ataupun di YouTube ada serial Cinta Kita. Saya dan istri biasanya live tiap malam Jumat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sungguh indah bunga selasih, indah dimasukkan ke dalam makanan. Saya mengucapkan terima kasih untuk acara yang sangat berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya yakin kita mendapatkan banyak manfaat sekali dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Iqbal. Saya harap selepas dari sini adalah perubahan-perubahan yang kita lakukan di rumah tangga kita, khususnya dengan kedekatan dengan anak ataupun dengan pasangan kita. Barangkali Ustaz, mungkin ada kata penutup buat Ayah Bunda. Baik, Bapak Ibu sekalian, kepada Ustadz Wido dan tim terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Insya Allah kami minggu depan akan bicara layangan putus, Ustadz ya. Hari ini topiknya nyerempet layangan putus, tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian,
Tugas kita ini sebagai manusia berusaha dan berdoa. Kalau kita udah berusaha menjaga anak kita, udah berdoa, kita menangis-nangis di tengah malam, kejadian juga musibah itu datang, terimalah. Ikhlas. Karena kita tidak menghendakinya. Jadi selagi masih ada waktu untuk berusaha, maka berusahalah untuk bisa membesarkan anak-anak kita dengan cara yang terbaik. Dan salah kata kuncinya adalah keteladanan. Contoh, anak-anak itu nggak bisa diceramahin, nggak bisa. Coba ceramah, nggak bisa. Ibu-ibu aja nggak suka ceramah, kalau diceramahin, sini Umi, duduk, nggak bisa. Tapi anak itu diajak masuk ke dunianya. Kalau dia masih kecil, banyaklah guling-guling dengan dia, main-main. Tapi kalau dia sudah balik, jadikan dia sahabat, teman. Kalau dia sudah dewasa, jadikan dia orang yang layak untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan. Pendidikan itu bukan hanya soal mahal, tapi bagaimana hatinya disentuh, bagaimana akhlaknya dibentuk. Seorang pelatih yang baik, ayah itu seorang pelatih. Pelatih itu harus punya kurikulum. Kalau mau menang bertanding dengan atlet lain, pelatih itu harus punya gizi yang lebih dari pelatih lain. Latihannya lebih, kurikulumnya berbeda, jangan sama dengan anak lain. Kalau hari ini anak kita di sekolah biasa, negeri, sekolah pesantren, gimana ya, ada poin lebihnya? Gitu. Sekarang lagi banyak keluarga-keluarga buat konten, jalan-jalan, liburan, ada konten nebeng di jalan gak pakai duit, pindah truk, pindah lagi. Ada yang hidup di mobil bertahun-tahun, macam-macam. Itu cara juga untuk melatih anak-anak. Tapi ingat, kecerdasan itu ada 9. Logik, matematik, fisika, kimia, matematika itu salah satu bagian kecil saja kecerdasan. Saya mohon maaf ini anak-anak MIPA ya. Itu entah kenapa kalau saya pergi ke PTN, MIPA itu biasa kampusnya agak di ujung-ujung di belakang gitu. Padahal orang ranking juara-juara semua. Tapi kalah sumbangan alumni sama anak hukum dan fisip. Saya nggak tahu kenapa itu. Ada namanya kecerdasan visual, spasial, desain, grafis, visual. Itu kecerdasan. Nggak semua orang bisa melukis dan menggambar. Ada kecerdasan musik. Ada orang maju mundur sekali endorse 100 juta. Kita udah maju mundur nggak dapat 100 juta juga. Bahwa musik itu bernyanyi, pandai bermusik itu kecerdasan. Ada bahasa. Saya termasuk orang yang bahasa saya lemah. Walaupun saya kuliah di luar negeri, tapi saya punya istri pendamping saya jago bahasa. Bahasa apa aja bisa. Kalau di YouTube tuh ada namanya Vicky Naki gitu. Walaupun dia goda-godain cewek. Tapi ya itu salah satu kehebatan dia pandai bahasa. Ada orang kecerdasan namanya body kinestetik. Lalu Muhammad Zuhri nilai matematikanya 0. Ada di YouTube. Tapi fisiknya kuat. Juara di umur 16 tahun, juara lari maraton, juara lari cepat dunia. Sekali dapat bonus rumah. Kita sampai pensiun nggak dapat juga rumah. Ada namanya kecerdasan natural, melihara hewan, nanam pohon. Itu nggak bisa sembarangan orang. Orang tua kita di kampung itu cerdas secara natural. Ada namanya kecerdasan interpersonal skill, pandai membawakan diri, bisa ngomong. Dulu kita di sekolah, kamu ngomong aja kerjanya. Sekarang pintar ngomong tuh mahal, Cak Lontong sekali ngundang 97 juta. Anak kita pintar ngomong kita marahin. Jadi kan dia stand up comedy. Ada namanya interpersonal skill dan lain-lain. Dulu kita ingat, saya sering dialog sama Ustaz Abu Somad. Ustaz Abu Somad ini dulu lari dari pondok, bahkan gak mau sekolah. Tapi ibunya sabar, ibunya mendoakannya sampai dia sekarang menjadi seorang yang bisa berpengaruh. Jadi hari ini kalau kita diuji dengan anak, jangan sedih. Mengadulah di tengah malam, kembalikan kepada yang kuasa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.